Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Waalaikumsalam Adakah? warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah. Semangat pagi, sarehat, sadayana. Semangat pagi. Alhamdulillah. Oh, Meskipun malam Mas. ya. Ya, meskipun malam, tapi kan harapannya tetap semangatnya seperti pagi ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, atau ayah bunda semuanya. Ya, Alhamdulillah ternyata sudah pada hadir di depan Zoom. Kalau misalkan memungkinkan on cam, dibuka aja ya, gitu biar kita tahu nih siapa aja yang hadir dan kita tahu juga wajah-wajah ayah bunda yang hadir saat ini. Saya nggak mau bilang malam ini ya, biar semangatnya tetap pagi. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah hari ini ya di sharing malam atau salam hebat baraya kembali hadir untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan ayah bunda sekalian khususnya di baraya ini ya gitu. Kalau misalkan ada yang dari luar hebat baraya juga alhamdulillah ya, welcome ya, selamat datang juga hadir saat ini bersama kami. Dan insya Allah hari ini luar biasa nih materinya ya, nggak akan pernah beres-beres kayaknya. Bahas tentang komunikasi dan insya Allah malam ini akan ada narasumber yang sudah berpengalaman tentunya ya. Beliau juga sudah memiliki keluarga yang Masya Allah ya. Insya Allah sudah melakukan apa yang nanti insya Allah beliau sampaikan. Siapa beliau gitu ya? Beliau adalah Teh Kiran. Nah, apa yang dibahas? Kita akan bahas tentang materi komunikasi produktif. Tapi seperti apa itu, kita kenalan dulu sama Teh Kirannya dulu ya. Meskipun mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi kita kenal lebih dekat dulu. Bagi yang belum pernah, saya bacakan sedikit ini CV-nya beliau ya. Siapa sih beliau itu? Nah, beliau lahir di Tegal, kelahiran tahun 93 ya, masih muda banget ya, tapi sudah pengalamannya banyak ya. Terus kemudian beliau tinggal di Bandung, Pasir Impun ya, lebih tepatnya. Beliau memiliki satu suami ya, insya Allah tentunya. Dan tiga orang anak tuh kan. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi di UIN Sunan Gunung Jati. Lalu beliau juga aktivitasnya adalah sebagai home educator berbasis fitrah, kemudian Majelis Wali Amanah Ibu Profesional, leader dapur Ibu Bersama, dan banyak lagi ya, kalau saya bacakan banyak sekali. Kemudian beliau saat ini juga berada di Hebat Baraya ya, sebagai salah satu narasumber kita insya Allah malam hari ini. Dan supaya tidak lama lagi kita mengetahui bagaimana sih komunikasi produktif dalam rumah tangga seperti apa gitu ya. Nah, ini juga menjadi apa ya, materi yang wajib bagi saya gitu ya, karena harus selalu refresh. Ketika saya pernah mendengar, kemudian mendengar kembali materi tentang ini, selalu ada wawasan baru dalam materi tersebut gitu. Dan seperti apa yang akan disampaikan oleh Teh Kiran, kita langsung saja sapa. Teh Kiran sudah ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran jelas nggak, Teh? Alhamdulillah. Semangat pagi, Teh. Semangat. Kedengaran jelas kan? Sudah pada tidur anak-anak? Alhamdulillah. Yang bayi udah, yang besar belum. Saya juga ini barusan mengondisikan anak-anak yang tidur ternyata bangun lagi semuanya. Masya Allah. Jadi baru semangat. Iya. Ini mohon maaf ya ayah bunda sekalian, malam hari ini izin mulainya jam 8 karena biasanya sebelum jam 8 tuh masih jamnya hektik gitu. Khawatir malah jadi karu rusuh, kasihan bayinya. Oke, ini langsung dimulai aja Teh Lela. Langsung dimulai aja, mangga Teh Kiran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam hari ini ayah bunda sekalian sehat-sehat ya, sehat walafiat sekeluarga, dimudahkan segala urusannya, dan yang masih ada hajat yang ingin dicapai, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan untuk mencapainya, insya Allah ya. Ini saya punten kalau
sesekali saya mute ya karena memang ini suaranya lagi agak sesuatu, lagi agak serak-serak, agak batuk gitu ya. Mungkin karena faktor cuaca juga. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan forum kita malam hari ini ya, insya Allah. Oh ya, sebelum dimulai, boleh kasih reaction kah yang sudah siap belajar bareng malam hari ini? Boleh reaction apapun, boleh love, boleh eh apa ya, apa ya, apapun lah pokoknya mah. Ada reaction di bawah ya, silahkan boleh diklik. Biar kita semakin semangat, kata Telela itu biar semangat pagi. Ini saya pakai backgroundnya background Aljabar ya, yang lagi cerah-cerahnya gitu ya, lagi siang, lagi pagi, ini lagi pagi-pagi. Jadi semoga makin semangat sesi malam hari ini. Dan Bismillah, Ayah Bunda sekalian, sebelum saya mulai sesi ini, saya ingin mengingatkan aja bahwasanya tujuan kita belajar malam hari ini, insya Allah, lillahi ta'ala gitu ya, kita luruskan niat bareng-bareng. Bagi Ayah Bunda yang belum izin dengan pasangannya atau dengan anak-anaknya, mangga izin dulu. Mudah-mudahan sesi malam hari ini jadi tambah berkah ya, kalau misalnya suami dan anak-anak kita sudah ridho. Apalagi kalau misalnya belajar bareng sama suaminya boleh gitu ya. Karena memang materi malam hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang komunikasi ya. Komunikasi yang mana ini benar ya kata Teh Lela tadi, bahwa ini adalah tantangan semua orang. Dan mungkin ini adalah tantangan saya juga gitu ya di awal pernikahan. Dan komunikasi ini ternyata banyak banget ya ragamnya, kalau kita bahas tuh bercabang kemana-mana. Kalau misalnya teman saya bilang, mah ini kayak PR yang nggak ada habisnya gitu ya. Kalau kita udah belajar, kita sudah melalui pengalaman yang berpuluh-puluh tahun menikah misalnya, tapi tetap aja yang namanya komunikasi ini bisa menjadi tantangan. Minimalnya itu ya tantangan dengan pasangan kita gitu kan. Atau mungkin nanti kalau misalnya kita sudah menikah, sudah punya anak, anak kita sudah semakin dewasa, ternyata menantang juga gitu ya komunikasi dengan anak dengan usia yang berbeda gitu ya dari yang kita dampingi sebelumnya gitu. Jadi memang komunikasi ini nggak akan ada habisnya. Kalau misalnya anak kita sudah mulai menikah misalnya, sudah menikah, kita harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan menantu, kemudian nanti bagaimana berkomunikasi dengan cucu gitu ya. Atau misalnya udah aman nih, anak-anak sudah merantau dengan pasangan dan anak-anaknya masing-masing gitu ya, kita juga harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan gitu ya. Dan ini memang nggak ada habisnya yang namanya komunikasi ini. Makanya Bismillahirrohmanirrohim, bukan berarti malam hari ini saya yang paling paham ya ayah bunda sekalian. Mungkin di sini banyak ayah bunda yang pernikahannya sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, lebih berpengalaman daripada saya. Tapi izinkan saya di sini sharing sedikit tentang pengalaman kami dan juga apa yang sedang saya geluti gitu ya. Karena memang sekarang saya lagi bergelut di dunia komunikasi gitu ya. Kan komunikasi ini sebuah tantangan bagi saya, baik komunikasi dalam keluarga maupun komunikasi dalam organisasi. Tapi karena tantangan itulah saya jadi terpantik untuk, oh saya pengen nih belajar tentang komunikasi. Oh saya pengen nih nulis buku tentang komunikasi. Jadi memang saat ini saya lagi nulis buku nih tentang komunikasi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa jadi sarana kita semua untuk belajar gitu ya. Saya belajar juga dari ayah bunda dengan mendengarkan cerita ayah bunda. Ayah bunda juga mungkin bisa belajar dari apa yang saya sampaikan dan apa yang mungkin saya kaji gitu ya tentang komunikasi ini. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, komunikasi produktif gitu ya. Sebenarnya ini saya pengen nambahin satu poin lagi. Jadi yang mungkin sering didengar oleh kita itu adalah komunikasi efektif, komunikasi produktif. Tapi ada satu hal yang mungkin kadang sering kita lupakan gitu, yaitu bagaimana kita berkomunikasi secara asertif. Nah, mungkin ayah bunda ada yang sudah tahu apa bedanya komunikasi produktif dan asertif? Masya Allah, Mbak Yana. Ya ini sedang proses ya, Mbak. Mohon doanya, semoga dilancarkan. Jadi saya cita-cita targetan tahun ini memang ingin bikin buku, single book ya, single buku sama keluarga juga. Cuman memang terlambat ya, karena sudah mau berakhir tahun 2023-nya. Mudah-mudahan bisa launching di tahun 2024 ya, insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih komunikasi produktif dan komunikasi asertif, eh, kita coba merenung bareng-bareng yuk ayah bunda sekalian. Dari gambar ini aja, kira-kira apa sih yang ayah bunda rasakan gitu ya? Kalau misalnya di gambar ini adalah ayah bunda bersama anak-anak, kira-kira keluarga seperti apa sih yang ayah bunda harapkan gitu ya menjadi keluarga ayah bunda sekalian gitu ya? Boleh ya sambil ditulis di kolom chat kalau ada yang mau mengalirkan rasanya gitu ya. Kalau saya sendiri ya ketika melihat gambar ini tuh kayak
Masya Allah, senang banget ya. Ketika kita lagi kumpul sama keluarga tuh rasanya tuh kayak bahagia banget gitu ya. Dan kita tuh pasti setiap dari kita itu pengen punya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mungkin dari segi kajian keislaman nanti mungkin sama Abah ya. Abah Hasan lebih paham insya Allah. Tapi dari segi ikhtiar kita gitu ya, kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan ayah bunda sekalian untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah mawadah warahmah. Karena ternyata yang namanya berkeluarga, yang namanya berumah tangga itu nggak semanis apa ya, semanis rayuan, semanis ketika hitbah gitu ya. Ketika hitbah, ketika awal pernikahan, mungkin calon suami kita itu ketika lagi ta'aruf tuh ditanya kira-kira apa yang mau dilakukan ketika sudah menikah gitu ya. Kira-kira apa yang mau di eh, apa ya, impian apa yang mau dicapai gitu ya bersama keluarga itu pasti kelihatannya tuh kayak indah-indah banget gitu ya. Pengen deh cepet-cepet. Apalagi kalau misalnya kita belum kenal begitu dekat gitu ya sama suami kita. Rasanya tuh kalau ketika kita udah nikah tuh kayaknya bakal manis-manis aja gitu ya. Padahal ketika pelaksanaannya pasti banyak sekali tantangannya gitu ya. Apalagi kan yang namanya dua insan dari keluarga yang berbeda, dengan karakter bawaan yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu dekat, tidak kenal satu sama lain, kemudian menikah, Allah persatukan dalam mahligai rumah tangga gitu ya. Ternyata gitu ya, ketika pertama nikah tuh, kok kamu begini sih, loh, kok kamu begitu sih gitu ya. Maka dari itu ya memang uh, kita ikhtiar bareng-bareng gitu ya ayah bunda sekalian. Yang namanya ikhtiar itu nggak ada habisnya gitu. Belajar tuh ya terus menerus gitu ya. Walaupun misalnya ayah bunda sekalian di sini ada yang sudah belasan tahun menikah dan segala macamnya, ya Bismillah aja gitu ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa jadi sarana kita untuk mencapai yang namanya sakinah mawadah warohmah itu gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ayah bunda sekalian. Kira-kira komunikasi itu apa sih menurut ayah bunda sekalian? Boleh ya kalau ada yang mau langsung jawab atau diketik di kolom chat. Kira-kira apa sih yang terbayang ketika kita bahas tentang yang namanya komunikasi? Kan tadi udah sering diulang gitu ya bahwa komunikasi itu menantang banget gitu ya, banyak banget PR-nya nih. Tapi komunikasi sendiri itu apa sih gitu ya? Barangkali beda nih persepsi antara saya dengan ayah bunda sekalian gitu ya. Boleh ya kalau mau ada yang mau nulis di kolom chat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut itu bisa dipahami sama lawan bicara. Nah, misalnya nih saya ngomong nih kayak gini, kira-kira apa yang saya sampaikan nyampe nggak nih ke ayah bunda sekalian? Nah, itu komunikasi gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak nyampe, berarti dipertanyakan nih, ada hambatan apa nih di komunikasi gitu ya? Apa sih yang menyebabkan komunikasi antara saya dengan ayah bunda sekalian malam hari ini uh, miss gitu ya, tidak nyampe sih informasinya. Apakah misalnya oh ini keburu anaknya nangis nih gitu kan, anaknya lagi nangis jadi apa yang pikiran sampaikan tuh nggak nyampe nih, tadi materinya apa misalnya ditanya sama suami ya, Bu tadi materinya apa nih tentang komunikasi. Apa ya, ya gitulah tentang komunikasi gitu ya, saya juga nggak ngeh misalnya kayak gitu. Oh berarti kan ada yang miss gitu ya. Nah harapan saya yuk ayah bunda sekalian kita berusaha untuk mindful gitu ya malam hari ini, karena yang namanya ilmu itu kita cari gitu ya, kita ikat dengan catatan gitu ya. Bismillah, kalau misalnya ada halangan rintangan ya mudah-mudahan ikhtiar ayah bunda untuk mindful dalam sesi malam hari ini dicatat menjadi amal ibadah gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Amin. Amin. Nah itu ya tentang komunikasi. Berarti kan kalau misalnya informasi itu nggak nyampe, berarti ada miss-nya nih, ada hambatan komunikasinya. Nah malam hari ini kita akan bahas juga ya tentang tantangan-tantangan dalam berkomunikasi. Nah ini ada definisi lain nih tentang komunikasi menurut salah satu tokoh gitu. Maaf ya tokohnya tokoh luar gitu ya, karena tokoh Indonesia banyak sebenarnya, tapi memang saya belum menemukan referensi yang sering dipakainya gitu yang sesuai juga definisinya. Nah kalau ini komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Jadi ya bunda sekalian, ternyata komunikasi itu banyak ya bentuknya. Apakah dengan kata-kata ketika saya menyampaikan ini secara langsung, berarti komunikasi verbal saya yang apa ya, yang sedang bergerak gitu ya. Ada juga komunikasi menggunakan simbol atau tulisan. Berarti
komunikasi nonverbal. Atau misalnya komunikasi yang mungkin sering terjadi dalam keluarga itu adalah komunikasi nonverbal. Seperti gesture, misalnya ya, ini bunda-bunda kalau lagi ngambek sama ayahnya gimana nih gitu ya. Kan biasanya jarang ngomong gitu ya, malah lebih ke gesturnya. Bunda gimana? Bunda aman-aman kan? Aman ya. Tapi sambil mukanya tuh sambil cemberut gitu ya. Sambil kesel, sambil mukanya tuh kalau bahasa Sunda nama kayak tutut gitu ya, manyun gitu ya seharian gitu ya, padahal bilangnya aman-aman aja. Nah itu kan sebuah komunikasi gitu ya, sebenarnya kan ada yang ingin disampaikan nih sama bunda ke ayah gitu ya, tapi kadang itu si komunikasi yang bunda sedang lakukan kepada sang ayah tidak nyampe komunikasinya, karena memang komunikasinya gap gitu, ada gap komunikasi antara bunda dan ayah gitu kan. Seperti itu. Itu ya definisi umum tentang komunikasi menurut KBBI maupun tokoh gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar tentang komunikasi dalam keluarga gitu ya? Pengen tahu dong, Teh Lela kenapa sih tertarik sama materi komunikasi teh? Ayah Bunda juga boleh ya, kalau misalnya ada yang mau berpendapat, kira-kira apa sih yang bikin Ayah Bunda penasaran gitu ya? Teh Lelanya kepental ya, maaf. Ya, apa sih yang bikin Ayah Bunda penasaran untuk belajar tentang teori komunikasi gitu ya? Boleh ya ditulis di kolom chat. Karena sebenarnya buat saya pribadi komunikasi ini adalah suatu materi yang menarik banget gitu ya. Bahkan menantang gitu. Saya jadi pengen belajar nih kenapa sih banyak miskomunikasi gitu ya, baik secara personal kepada keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Mangga Teh Lela, aduh tadi kepental ya Teh Lela ya. Iya, maaf baru masuk lagi, keluar mas, keluar mas. Iya, gak apa-apa Teh. Berapa kali? Iya, gimana nih Teh Lela nih? Kira-kira apa sih yang bikin Teh Lela penasaran nih tentang materi komunikasi gitu ya? Suara aku kedengeran gak Teh? Enggak kedengeran ke sini. Oh, oh nggak kedengeran. Kalau di Ayah Bunda kedengeran nggak ya? Kedengeran teh. Oh, kedengeran. Oke. Ini saya kayaknya sih. Oh, Iya. ada Bude. Aduh, maaf ya. Masya Allah, Bude. Iya, agar flow komunikasi dalam keluarga terjalin baik, efeknya rumah adem, Masya Allah. Betul ya, Bude ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar komunikasi, arus lalu lintas keluarga gitu ya, rumah tangga di rumah itu lebih lancar gitu ya. Iya, tadi saya nanya Teh Lela, kira-kira apa sih yang bikin Teh Lela penasaran gitu ya tentang materi komunikasi? Kenapa sih ya kita harus banget nih belajar tentang komunikasi dalam keluarga? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oh ya, sebentar. Oh ya, Ayah Bunda saya izin off. Iya, Ayah Bunda saya izin lanjut ya, tapi pakai akun yang lain sebentar. Ya, jadi kalau misalnya kita bahas tentang komunikasi, kan banyak banget ya hal yang memang perlu kita pelajari gitu ya. Benar kata Bude tadi, karena kan ketika kita pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita pengen menjadi keluarga yang harmonis gitu ya, menjadi keluarga yang sevisi semisi gitu ya, apalagi sudah menjalankan visi misi keluarganya gitu ya. Jangankan ke sana deh, satu value aja ya sama suami gitu ya, yang memang kita punya background pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, itu kan butuh skill ya, butuh skill bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita gitu ya. Dan kalau boleh cerita, tantangan di awal pernikahan itu luar biasa sekali gitu ya. Saya yang punya karakter talent mappingnya komen nomor satu, dan suami yang punya karakter talent mappingnya belief nomor satu, itu kan suatu effort gitu ya ketika kita mau berkomunikasi. Saya memang pengennya tuh tak 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 gitu ya, ketika kita memutuskan sesuatu tuh langsung jelas gitu ya arahnya kemana, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kalau suami tuh tipikal yang mempertimbangkan banyak hal gitu kan. Nah, itu tuh jadi PR juga kalau misalnya kita tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita gitu ya, apalagi dengan anak-anak kita. Mungkin yang ada di rumah itu ya huru-hara gitu ya. Ramai aja terus gitu ya. Suami lagi kesel, istri lagi rongsing gitu ya menghadapi anak-anak, anak pun jadi tambah
tantrum gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin anak tantrum itu kadang tuh orang tuanya gitu ya, karena komunikasinya nggak jalan akhirnya emosi orang tua meletup dan ngefeknya ke anak-anak gitu ya, dan nggak beres-beres kalau misalnya komunikasinya tidak diperbaiki, seperti itu. Nah, selanjutnya ini, saya share tentang komunikasi produktif. Nah, lalu gimana gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada yang namanya komunikasi produktif gitu ya. Komunikasi produktif itu gimana caranya ketika kita ingin menyampaikan pesan, bisa lebih efektif. Minim bias gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan pesan ke suami itu nggak sekedar kayak apa ya, kayak kode-kodean lah gitu ya, kode-kodean yang kadang kodenya itu nyangkut di mana gitu ya, kitanya kesel karena suami nggak ngerti-ngerti nih apa yang kita inginkan gitu ya. Dan suami pun bingung, "Ini istri aku kenapa sih?" gitu ya, "Kok nggak beres-beres nih ngambeknya?" gitu ya, "Apa sih salahnya?" gitu ya, kayaknya nggak ada masalah apa-apa, jadi nggak ngeh gitu ya. Di situ kan berarti ada yang namanya miskomunikasi gitu, informasi yang terputus. Apa yang diharapkan oleh sang istri tidak ditangkap oleh suaminya, apa yang diinginkan oleh sang suami tidak dimengerti oleh istrinya gitu. Akhirnya masing-masing menganggap bahwasanya, "Oh, kita nggak klop nih sama pasangan kita. Oh, kamu memang bukan jodoh terbaikku," gitu kan. Padahal ini udah belasan tahun menikah misalnya gitu. Itu baru disadari ketika, pandemi kemarin misalnya, karena banyak sekali, kabar-kabar bahwa di pandemi kemarin kan banyak sekali laporan bahwasanya pasangan banyak yang bercerai gitu ya. Nah itu tantangannya apa? Sebenarnya kan sudah belasan tahun menikah, puluhan tahun menikah, kenapa bercerainya ketika pandemi gitu ya? Karena memang sebelumnya itu kayak ada emosi yang terputus gitu, tidak selesai, tidak tuntas komunikasinya. Yang biasanya itu ketika berkomunikasi dengan suami itu kayak sekilas-sekilas doang, karena suami sudah punya kerjaan, kita punya kesibukan gitu ya di luaran sana. Akhirnya kan ketemunya pun kayak sekilas-sekilas. Ketika ada suatu hal yang tidak sreg di hati kadang, ya udahlah nanti juga lupa lagi gitu ya, ya udahlah nanti juga jadi angin lalu gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi, kayak apa ya, kayak tabungan kali ya, tabungan emosi negatif kita gitu. Akhirnya ketika kita 24 jam bersama suami, mulailah si miskom-miskom kecil itu menjadi letupan-letupan yang bikin, rumah tangga kita jadi amburadul gitu ya, jadi kayak panas terus karena memang tidak tuntas sebelumnya, sedangkan sekalinya meledak ya udah kayak ngebom gitu ya, seperti itu. Nah, maka dari itu yang namanya komunikasi produktif ini berharap, ya kalau bisa sih memang dengan adanya komunikasi produktif ini hal-hal yang terpendam itu bisa tersampaikan gitu kan. Hal yang ingin kita sampaikan dengan kepada suami kita itu lebih lancar lah nyampenya gitu ya, lebih ngalir, tidak tidak terputus oleh hambatan-hambatan lain, kayak misalnya bias informasi tadi ya, karena misalnya tidak diungkapkan secara langsung, hanya pakai kode dan segala macamnya gitu kan. Nah, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita dengan baik gitu ya, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang miss gitu ya. Begitu halnya dengan anak-anak kita misalnya, kalau tadi kan dengan suami itu udah jelas ya, kadang itu ada, hal-hal yang memang tidak dipahami gitu ya, karena memang, perbedaan lawan jenis dan segala macamnya. Dengan anak pun sama gitu ya. Kadang tuh kita tuh kalau misalnya minta, ngasih pesan ke anak tuh kayak nyerocos gitu ya. "Ih, adek kamu tuh kalau pulang sekolah tuh A, B, C, dan segala macamnya." Nyuruh tuh kayaknya nggak cukup satu kali gitu ya. Padahal anak kita tuh punya kapasitas gitu ya, ketika penerimaan informasinya itu berapa banyak sih seorang anak itu, kira-kira bagaimana sih kita berkomunikasi dengan anak kita dengan cara yang baik gitu ya. Nah, dengan belajar komunikasi produktif ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana kita mengelola, bagaimana caranya kita menyampaikan pesan, disesuaikan dengan karakter dan tahapan usianya gitu kan. Sebentar. Oke, alhamdulillah kembali. Ya, itu ya tentang komunikasi produktif. Nah, selanjutnya itu yang tadi sempat saya bahas, nah, tentang komunikasi asertif. Nah, ini yang jarang sekali sebenarnya kita bahas gitu ya, tentang bagaimana sih caranya kita berkomunikasi secara asertif. Nah, komunikasi asertif itu lebih ke bagaimana seseorang itu dapat mengemukakan ide dan gagasan yang dimilikinya dengan tegas dan tetap menghargai lawan bicaranya. Nah, ini yang mungkin berkaitan sama tadi ya, bagaimana kita menyampaikan atau misalnya kita berkomunikasi dengan pasangan kita tapi tidak menyinggung misalnya gitu. Atau misalnya kita pengen menyampaikan sesuatu ke anak kita tapi anak kita juga nggak merasa kayak
dipaksa gitu kan, atau misalnya kita berkomunikasi dengan orang tua atau mertua kita gitu ya, tapi bagaimana caranya apa yang kita harapkan, kita pikirkan itu bisa disampaikan tanpa menganggap mereka itu kayak apa ya, kayak digurui gitu ya, seperti itulah. Begitu ya tentang komunikasi asertif. Nah, ini nih beberapa tantangan komunikasi yang mungkin sering kita temui gitu ya, ayah bunda sekalian. Yang pertama itu adalah keterbatasan ruang dan waktu gitu ya. Mungkin ayah bunda sekalian yang bekerja di ranah publik, atau misalnya yang bahkan yang LDM gitu ya, yang memang ketemunya itu cuma seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, atau mungkin bahkan ada yang sampai beberapa bulan sekali gitu. Itu Masya Allah sekali. Ini saya jadi ingat materinya Teh Yuli ya, pekan lalu gitu ya, Teh Yuli 2 pekan lalu. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Yang memang berani untuk LDM itu tuh luar biasa sekali menurut saya. Karena kan yang namanya keterbatasan ruang dan waktu itu suatu hal yang menantang banget gitu ya. Yang setiap hari ketemu itu kadang ada aja gitu ya miskomnya. Kadang ada aja prasangka-prasangka yang memang tidak clear gitu ya, yang harus diklarifikasi. Coba bayangkan ketika kita LDM misalnya berjauhan dengan suami, komunikasinya terbatas, apalagi kalau di daerah yang minim sinyal gitu kan. Itu kan luar biasa banget tuh tantangannya gitu ya. Nah, itu perlu ada tips and tricks tersendiri gitu ya, dan alhamdulillah pekan lalu 2 pekan lalu sudah dibahas ya sama Teh Yuli tentang ini. Kemudian itu yang kedua adalah perbedaan gaya komunikasi. Ini nih, ini yang kadang jadi permasalahan banyak apa ya, keluarga muda gitu ya, pasangan muda yang mungkin baru menikah 1 sampai 2 tahun kali ya. Ini nggak tahu nih ayah bunda merasakan atau enggak nih. Kalau saya sendiri pernah merasakan di fase kayak nangis bawang gitu ya. Kalau dipikir-pikir lebay juga ya dulu ya, hal-hal sederhana itu jadi permasalahan gitu ya. Itu saya juga mengalami, tapi di sana juga saya belajar. Oh, ternyata memang komunikasi itu butuh skill. Oh, ternyata walaupun dulunya di organisasi itu saya sebagai ketua gitu ya, ketika di rumah tuh mau komunikasi ke pasangan tuh kayak berat banget gitu ya. Apalagi suami kita yang baru gitu ya, baru beberapa hari misalnya menikah, kayak pengen mengungkapkan pendapat tuh kayak, aduh, takut gitu ya, takut disangkanya gimana lah, takut nggak enak lah, takut dia sakit hati lah atau gimana. Nah, itu tuh jadi PR banget gitu ya, apalagi buat teman-teman yang baru menikah gitu ya, di bawah 5 tahun lah. Tapi untuk ayah bunda yang sudah menikah di atas 5 tahun, saya yakin pasti ayah bunda juga sudah belajar kira-kira bagaimana sih berkomunikasi dengan pasangannya, dengan pasangan masing-masing gitu ya. Karena kalau saya berkomunikasi dengan suami ayah bunda mungkin akan beda gitu ya. Saya nggak tahu nih bagaimana karakternya. Sedangkan ayah bunda kan pasti sudah tahu gitu ya. Sudah mempelajari lah sehari-hari kira-kira, oh suami aku tuh kalau marah tuh harus digimanain gitu kan. Itu hal-hal yang sederhana tapi memang perlu kita cari tahu gitu kan. Yang selanjutnya itu adalah karakter dan pembawaan. Nah ini karakter dan pembawaan. Kadang tuh kayak dengan nada aja, dengan intonasi itu jadi bisa baper loh gitu. Apalagi yang baru nikah misalnya, terus diajak ke rumah mertuanya. Mertuanya tuh misalnya orang Batak yang mana ngomongnya itu kenceng gitu ya, sekali ngomong tuh dak 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 gitu kan. Atau si orang Jawa, orang pantai, kalau ngomong tuh kayak teriak-teriakan gitu ya, kayak ngomong ke hadap-hadapan aja kayak ngomong satu kampung gitu, satu RT tuh kayak dibahas gitu ya. Hal seperti itulah yang kadang bikin, ih kok si ibu tuh ngomongnya begitu. Nah ini beberapa teman saya yang curhat tentang komunikasi bersama mertua tuh gitu. Karena aku tuh kayak dimarah-marahin terus tau sama mertuaku tuh gitu kan. Kenapa? Oh mungkin karena gaya pembawaannya dia gitu, karakternya dia memang seperti itu gitu kan. Itu jadi tantangan juga gitu ya. Kadang tuh kalau ada orang yang ketika dikerasin, ketika bertemu dengan orang yang ngomongnya lantang gitu, tegas, kayak soal aku kayak dimarah-marahin, kok aku jadi insecure ya, kok aku jadi nggak berani ya ngomong gitu, hal seperti itu. Kemudian tindakan dan cara berpikir negatif. Nah ini overthinking. Kadang tuh kita gampang overthinking gitu ya, apalagi perempuan yang memang digoda gitu ya, digoda dengan rojak dan khauf yang luar biasa gitu ya. Kita pasti punya harapan yang luar biasa banyak, misalnya sebelum menikah dengan suami kita, oh aku tuh nanti kalau udah menikah pengennya ketemu pasangan yang A, B, C dan segala macamnya. Ternyata ketika sudah menikah, loh kok begini ya suamiku gitu ya. Kadang itu jadi tantangan juga gitu, jadi pikiran negatif, kok gini ya, kok gitu ya, dan segala macamnya. Kemudian menghindari konflik. Kadang tuh ya tadi ya, kasus yang kenapa sih ketika pandemi itu banyak pasangan yang bercerai, itu kebanyakan tuh memang banyak komunikasi yang nggak tuntas gitu ya sebelumnya, dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika kita ada unek-unek pengen disampaikan ke suami,
ya udahlah nanti aja orang mau kerja nih buru-buru gitu dan segala macamnya. Akhirnya emosinya nggak tuntas gitu ya, menggantung lah, emosinya menggantung. Akhirnya si gantungan-gantungan emosi ini kalau dipendam itu memenuhi ransel emosi negatif kita gitu, yang akhirnya meledak suatu saat nanti seperti itu. Kemudian kalah prioritas. Nah ini nih, kalah prioritas kadang tuh bapak-bapak nih, nggak tahu nih ayah bunda bener atau enggak ya, tapi saya ketika curhat sama suami itu, ya kenapa sih kalau bunda misalnya nanya nih, kadang tuh suka mikir lama gitu, terus akhirnya memutuskannya beberapa hari kemudian. Oh iya ya maaf ya bunda, kadang keselang sama prioritas lain gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang mungkin jadi komunikasinya itu nggak lancar gitu ya. Kadang tuh, aduh ini lagi banyak deadline nih di kantor, aduh ini lagi banyak kerjaan nih dan segala macamnya. Terus istri ngajak diskusi serius itu lagi hektik-hektiknya. Akhirnya kan kalah prioritas dan yang lain akhirnya tertunda gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan kebutuhan dalam berkomunikasi. Nah ini uh, macam-macam gitu ya kebutuhan seseorang itu, ada yang misalnya butuh diperhatikan, ada yang butuh dilayani, ada yang butuh didengarkan gitu kan, atau memang ada yang butuh keputusan cepat. Nah itu yang jadi tantangan juga, dan terakhir itu adalah keterampilan kita dalam berkomunikasi. Nah, mungkin ayah bunda untuk malam hari ini kita akan lebih banyak fokus ke wawasannya ya, ke teorinya. Sedangkan aplikasinya silahkan ayah bunda diresapi kembali, direnungkan kembali bagaimana penerapannya di keluarga ayah bunda masing-masing gitu ya. Karena pasti berbeda gitu ya. Tidak semua teori itu sama gitu ya ayah bunda, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memudahkan ayah bunda untuk menjalankannya gitu ya di keluarganya masing-masing. Nah, ini nih. Ini sedikit gambaran tentang komunikasi produktif yang saya dapatkan dari perkuliahan di Ibu Profesional gitu ya. Eh, Banyak sekali, ternyata banyak loh teori yang bisa kita pelajari. Gimana sih berkomunikasi sama dewasa, sama anak gitu ya. Ini saya dapatkan dari perkuliahan Bunda Produktif dan juga seminar apa ya kemarin. Ya, jadi saya simpulkan lagi gitu ya detailnya seperti apa gitu ya. Nanti dengan dewasa itu ternyata kita butuh kayak yang namanya banyak klarifikasi, kemudian bagaimana bahasa tubuh kita, kontak mata dan segala macamnya. Dengan anak juga kita butuh yang namanya bagaimana cara kita menyampaikan dengan hal yang simpel gitu ya, simpel, fokus sama solusi, terus nggak usah kita terlalu ribet nih bahasanya, jangan terlalu banyak lah kita ngasih apa ya, ngasih instruksi ke anak-anak. Kita satu persatu aja kalau kita mau minta tolong ke anak kita melakukan sesuatu gitu ya dan segala macamnya. Nah ini gambaran tentang komunikasi produktif. Yang selanjutnya ini adalah komunikasi asertif. Nah ini yang ingin saya bahas lebih lanjut sebenarnya Bunda. Komunikasi asertif ini sebenarnya jadi tantangan kita semua gitu ya. Baik ayah bunda sebagai pasangan gitu ya, di rumah, di keluarga, maupun di pekerjaan, di organisasi, dan dimanapun itu gitu ya. Gimana sih tantangannya gitu ya? Ternyata ketika kita mau berkomunikasi asertif itu kita butuh yang namanya skill mendengarkan gitu ya. Bagaimana kita menjadi active listening gitu ya. Maka ya benar, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau dialirkan boleh ya, langsung diketik aja di kolom chat. Nah, bagaimana sih kita aktif mendengarkan? Kalau bahasa psikologinya itu active listening gitu ya. Nggak cuma mendengar doang, tapi ya benar-benar kita aktif mendengarkan gitu ya. Aktif mendengarkan tuh gimana sih? Ya kita berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain terlebih dahulu. Ketika misalnya ayah nih dengerin curhatan bunda, kan ada ya sekarang banyak ya reels-reels yang bertebaran ketika bunda nanya, ayah lapar nggak gitu kan. Karena itu kayak seolah-olah kayak rumus yang harus dipecahkan gitu ya. Oh, kita tuh benar-benar harus active listening. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan kita gitu ya. Ketika bunda bilang sesuatu, oh apa sih maksudnya? Biasanya nggak langsung deh, nggak to the point deh gitu ya. Oh, jangan-jangan salah, bukan itu maksudnya gitu kan. Atau misalnya, bunda, nggak apa-apa nih bunda, ayah tinggal 1 minggu buat dinas keluar kota gitu. Itu oke. Ya, jadi memang kadang itu seperti itu gitu ya, komunikasinya itu butuh bener kemampuan active listening itu gitu ya. Kita benar-benar harus menyimak, harus memahami maksudnya apa sih komunikasi ini gitu kan. Maksudnya apa nih curhatan bunda gitu kan. Kemudian hindari berasumsi kepada orang lain. Misalnya nih kita
lagi ngobrol sama orang tua kita gitu ya. Terus ternyata orang tua kita tuh minta A, B, C dan segala macamnya. Nah, kita berusaha untuk tidak berasumsi, oh mungkin ada maksudnya nih kenapa ayah tuh melarang melarang kita untuk melakukan pola asuh ini ke anak. Kita gali gitu. Jadi jangan dulu berasumsi, tapi kita coba gali dulu kira-kira apa sih yang dimaksud, apa sih yang diharapkan gitu kan. Kemudian yang ketiga, fokus pada apa yang kita rasakan. Tidak untuk menghakimi lawan bicara kita, tapi menggunakan kata saya atau aku gitu ya. Eh, Ayah, misalnya nih gini ya Bunda ya, ayah Bunda tuh merasanya akhir-akhir ini ayah sibuk banget deh di kerjaan gitu ya. Kira-kira kapan nih ayah bisa meluangkan waktu buat kita jalan-jalan bareng lagi gitu. Kangen deh Bunda jalan-jalan bareng sama ayah sekeluarga gitu. Itu kan hal yang memang kita ikhtiarkan gitu. Kita tuh pengennya bilang gini, ayah jangan sibuk mulu dong ya sama kerjaan. Kan ada istri dan anak di rumahnya, kita juga butuh perhatian misalnya gitu ya. Kasarnya seperti itu. Tapi kita nggak menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya itu malah menyudutkan gitu, menyudutkan orang lain. Tapi kita gunakanlah bahasa dengan apa yang kita rasakan gitu. Misalnya nih aku ngomong sama Teh Lela, Teh, kok akhir-akhir ini Teh Lela jalan main ke rumah sih gitu kan. Ya, mungkin bisa dengan bahasa yang lebih halus. Teh Lela kangen deh kita ngebahas bareng, ngobrol bareng gitu ya. Mau nggak Teh kapan-kapan kita agendain buat ngobrol bareng lagi gitu. Seperti itu. Kemudian berani mengemukakan perbedaan pendapat. Ini ya, kadang PR-nya perempuan itu adalah sulit untuk menyampaikan perasaan secara belak-belakan gitu. Kadang tuh kayak, aduh, gimana ya, ya nggak usah lah. Aku tuh nggak setuju sebenarnya, tapi gimana ya cara mengungkapkannya gitu, gimana ya cara menyampaikannya supaya suamiku tuh eh, nggak tersinggung misalnya kayak gitu. Nah ini skill komunikasi asertif lah yang dibutuhkan gitu kan. Kemudian kendalikan emosi. Ketika kadang kita ada yang bikin kesel lah dari anak, dari pasangan, dari orang tua, cobalah kita menghela nafas dulu gitu, atau dulu nafasnya. Jangan sampai kita mendahulukan emosi kita meletup-letup, apalagi ketika suami baru pulang gitu ya. Pas suami pulang, ayah nih kemana aja nih, pulangnya terlambat dan segala macamnya gitu. Kan suami tuh pengennya tuh sampai rumah tuh ketemu istri, ketemu anak-anak yang lagi tersenyum, ya ayah pulang gitu kan. Bukannya malah dimarahin gitu kan, seperti itu. Kemudian eh, hilangkan pernyataan bersyarat gitu ya. Kayak misalnya, iya sih ya, boleh sih aku ikut keputusan ayah, tapi gimana ya ya, kok kayaknya Bunda nggak seret dan segalanya gitu. Kalau bisa suami kita bilang apa, kita bilang tapi gitu. Nah, si tapi ini coba kita kelola gitu. Apakah sepenting itu kita menggunakan kalimat bersyarat atau enggak gitu. Kemudian perhatikan bahasa tubuh. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Ayah Bunda sekalian, baik ayah yang sedang melihat gitu ya, bahasa tubuh istrinya, kira-kira istri kita sedang baik-baik saja kah, sedang bahagia kah, sedang sedih kah, sedang apa gitu, itu coba dipahami. Begitu pula Bunda, ketika Bunda mau ngajak ngobrol gitu ya, berbicara tentang bahasa-bahasan yang sensitif ketika ayah pulang kerja, coba dilihat dulu gestur ayah. Kira-kira ayah sedang aman nggak ya diajak ngobrol gitu ya. Kira-kira sedang ada tantangan nggak ya di kerjaannya gitu. Itu boleh banget kita pahami dulu, kita perhatikan dulu sebelum kita berkomunikasi. Kemudian terbuka dan jelas, berani mengatakan tidak gitu ya ketika diperlukan. Ini misalnya ketika anak kita gitu ya, anak kita tuh merengek dan segala macamnya gitu ya. Pengen es krim padahal dia belum makan seharian misalnya gitu, atau eh, apa ya, dia pengen main di atap misalnya, suatu hal yang berbahaya. Ketika memang itu diharuskan ya boleh banget kita bilang tidak gitu ya. Enggak ya sayang, kita main di sini aja yuk, dia lebih aman. Atau misalnya tegas dengan apa ya, dengan rules yang sudah kita terapkan gitu ya. Pakai kaidah apresiasi dan arahan. Nah, ketika ayah bunda sekalian sedang berkomunikasi terutama dengan anak gitu ya, coba biasakanlah kita menggunakan kaidah apresiasi dan arahan. Kayak misalnya, ih Masya Allah anak bunda keren, hari ini sudah bisa bangun subuh. Uh, Kedepannya kita belajar untuk mandi pagi ya, karena kalau bangun subuh tapi mandinya siang, sekolahnya tetap kesiangan gitu kan. Itu suatu skill yang memang butuh diasah gitu. Karena kan kita udah emosi duluan, ayo Tete, ayo mandi, iya udah siang, kita udah mau berangkat sekolah nih, ayo udah mau berangkat kerja misalnya gitu kan. Hal-hal itu tuh butuh diasah banget. Kadang tuh kayak butuh ngelus dada lebih sering gitu ya. Semoga Allah mampukan gitu ya bunda sekalian untuk menjalankannya. Nah, ini beberapa komunikasi dalam keluarga itu kan kita ada yang komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua atau orang tua, dan ini semua pasti ada tantangannya masing-masing gitu ya. Dan biasanya setiap keluarga itu beda-beda gitu ya.
ada yang mungkin keluarga tantangan itu komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan anak-anak tuh lancar banget gitu ya, aman-aman, aman jaya sentosa gitu ya, nggak pernah marah-marah ke anaknya. Tapi ke suaminya tuh seringnya kultus gitu ya, sering ngambek terus, atau suaminya eh, tidak terbuka dengan pasangannya gitu kan. Atau komunikasi dengan pasangan aman nih, ayah bunda sudah kompak lah dengan pasangannya. Tapi tantangan komunikasi dengan anak nih, ternyata sulit banget berkomunikasi dengan anak, nggak tahu apa maunya anak gitu ya, nggak tahu bagaimana cara mengajarkan anak menyalurkan emosinya dengan lebih positif misalnya kayak gitu kan. Itu ada keluarga yang seperti itu. Ada juga yang komunikasi dengan pasangan jalan, penerapan komunikasi dengan anak-anak aman gitu ya, anak-anak terkondisikan, bisa berkomunikasi dengan baik, emosinya juga bisa diatur. Ternyata tantangan komunikasinya itu adalah dengan mertua atau orang tua. Itu nggak sedikit gitu ya, banyak sekali yang memang punya tantangan seperti itu. Apalagi buat ayah bunda, pasangan-pasangan atau keluarga yang memang masih tinggal dengan orang tua atau mertuanya gitu kan. Itu kadang juga jadi tantangan. Dan uh, butuh skill juga gitu ya, bagaimana sih cara berkomunikasinya itu supaya tidak apa ya, tidak berlarut-larut lah, karena kan yang namanya suatu hal yang berlarut-larut itu jadinya negatif gitu, jadinya nggak baik gitu ya, berlebihan itu nggak baik. Kayak misalnya kita ada yang nggak nyaman sama pasangan kita, ya wajar gitu, karena kan kita dua dua insan yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Tapi kalau dengan ketidaknyamanan kita ini malah berlarut-larut, akhirnya malah jadi menghambat komunikasi kita, menghambat uh, visi misi keluarga kita, menghambat bonding dalam keluarga, itu kan jadinya nggak baik gitu ya. Begitu pula dengan anak maupun dengan mertua atau orang tua gitu. Makanya harus kita cari tahu nih ayah bunda, kira-kira ayah bunda sekalian tantangannya di mana nih? Apakah tantangan ayah bunda ada di komunikasi dengan pasangan, ataukah dengan anak, ataukah dengan mertua gitu ya. Nah, itu harus di mapping dulu. Mudah-mudahan malam hari ini setelah sesi materi ini ayah bunda bisa mulai oret-oret gitu ya, atau ngobrol pillow talk bareng pasangan, kira-kira tantangan keluarga ayah bunda ada di mana. Dan tentunya bukan cuma sekedar mapping masalahnya doang ya, tapi kita juga berikhtiar kira-kira apa yang bisa kita lakukan, solusi apa sih yang bisa kita lakukan supaya tantangan komunikasi ini bisa kita urai satu persatu gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang komunikasi dengan pasangan tadi sebenarnya udah banyak saya spill ya, bagaimana sih komunikasi dengan pasangan kita gitu ya. Nih ayah bunda sekalian, ternyata banyak sekali ya tantangan-tantangan yang memang terjadi gitu ya antara kita dengan pasangan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 poin ini, kira-kira ayah bunda ada di tantangan nomor berapa aja nih? Mana yang jadi tantangan ayah bunda yang pernah ayah bunda rasakan gitu ya? Boleh ya ditulis di kolom chat. Iya, yang pertama itu masa adaptasi awal pernikahan yang penuh drama dan air mata gitu ya. Ini banyak, bukan hanya pengalaman saya. Ternyata ketika saya ngobrol, ketika saya sudah tuntas gitu ya dengan komunikasi pasangan ini, saya dengerin curhatan keluarga-keluarga muda itu ternyata banyak juga gitu ya, yang memang curhat tentang komunikasinya dengan pasangan itu di awal pernikahan. Kayak misalnya, aduh, kalau dulu mah ya urusan anduk dan odol teh jadi sesuatu hal yang luar biasa sekali menantangnya gitu ya. Misalnya kayak odol, gimana caranya mencet odolnya jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya si bunda mah saking kok apiknya mencet odol dari belakang, dipijit sedikit demi sedikit, si ayah mah asal penyet aja, kalau misalnya nggak habis teh ya udah langsung dibuang gitu ya. Kalau bunda tuh kan saking iritnya teh kayak dipenyetin sampai rapi gitu ya, itu jadi masalah gitu. Atau misalnya sekedar apa ya, sekedar, bukan sekedar ya, tapi bisa jadi ketika kita ada di posisi itu menantang banget gitu ya, kayak masalah bagaimana kita bagi peran di rumah gitu kan, dan segala macam itu banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi di awal pernikahan. Sekali lagi itu wajar sekali, karena kan awal pernikahan itu masa adaptasi ya, kita masih belum paham tentang karakter pasangan kita. Makanya di awal pernikahan ini perlu banget kita tanya nih tentang, kalau marah tuh kamu harus digimanain sih gitu, aku harus kayak gimana kalau kamu marah, terus kamu marahnya gimana gitu ya, terus ademnya lagi gimana. Itu hal-hal sederhana yang sering saya kasih tips ke para pasangan muda tuh seperti itu gitu ya. Yuk ditanya dulu di awal supaya nggak ada miskomunikasi dalam berumah tangga gitu. Jadi kamu tuh tahu kalau misalnya suami kamu lagi ngambeknya harus digimanain. Kalau istri kamu lagi ngambeknya harus digimanain. Ini hal sederhana yang mungkin sering dialami gitu ya sama pasangan-pasangan muda tuh, kayak
perempuan itu kan kalau ngambek itu biasanya pengen dipeluk gitu kan, pengen dirangkul. Terus suami tuh mikirnya kalau orang ngambek itu ya dikasih ruang sendiri gitu. Akhirnya ketika ngambek dibiarin. Akhirnya suami malah menjauh, istri malah, ih kok aku nggak ditanya sih, nggak dipahami, nggak dimengerti gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang mungkin dirasa lebay tapi nyata gitu. Itu dialami oleh para keluarga muda di sekitar kita, apalagi di Cumpenate. Iya, memang menantang banget ya. Oke. Selanjutnya itu semakin hari semakin nemu aja hal yang nggak cocoknya gitu ya. Sebentar, sebentar. Oke, lanjut ya. Iya, kemudian itu semakin hari semakin nemu aja hal yang nggak cocoknya. Kadang tuh kayak di awal-awal pernikahan itu semakin lama usia pernikahan itu semakin kelihatan gitu ya hal-hal baru dari pasangan kita. Nah itu tuh perlu kita cari tahu juga nih ayah bunda, perlu kita pahami, pelajari gitu ya. Kayak tahun pertama apa sih hal baru dari suami kita? Oh, tahun kedua ternyata ada hal baru lagi, tahun ketiga ada hal baru lagi gitu ya. Karena kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya, nggak selalu sama gitu kan. Kemudian selanjutnya itu bingung nih cara berkomunikasi yang baik bersama pasangan. Gimana sih ngomongnya gitu ya? Kalau nggak sepakat tuh gimana ya ngomongnya supaya dia nggak ngambek, nggak tersinggung gitu kan, itu PR juga. Kemudian merasa nggak dipahami yang tadi ya, merasa nggak dipahami, nggak dicintai, padahal mungkin bahasa cintanya aja yang beda gitu ya. Ini juga jadi PR gitu ya, misalnya pasangan kita itu bahasa cintanya itu adalah pelayanan. Sedangkan kita bahasa cintanya itu adalah apresiasi. Misalnya, oh kita puji-puji aja terus pasangan kita, tapi eee, nggak disiapin bajunya dan segala macamnya gitu kan. Akhirnya ngerasanya tuh kayak, kok istri kita tuh nggak bantuin aku ya gitu, nggak terpenuhi. Kalaupun misalnya suami mengapresiasi kadang tuh tidak full gitu sih bahasa cintanya. Makanya kita juga harus paham nih, ayah bunda sekalian, kira-kira apa sih bahasa cinta pasangan kita, apa sih bahasa cinta anak-anak kita gitu ya, supaya tepat sasaran gitu ya ketika kita sedang memenuhi tangki cintanya suami kita, ya langsung full gitu ya, suami juga sama gitu ya. Kira-kira apa sih bahasa cinta, istrinya ketika suami mau dinas keluar kota misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Oh, istri kita mah harus, bahasa cintanya sentuhan, misalnya, oh dipeluk dulu, dielus dulu gitu ya, "Mah, ayah mau berangkat kerja ya, tapi mungkin pulangnya itu baru hari Rabu," misalnya gitu kan. Itu kan sebelum kita izin tuh ya terpenuhi dulu, atau misalnya anak-anak kita, kadang tuh anak-anak kita juga butuh yang namanya bahasa cinta. Mereka tuh apa gitu tangki cintanya, misalnya bahasa cintanya itu adalah, eee pujian, apresiasi gitu ya. Kadang tuh kita butuh mendengarkan dulu misalnya cerita mereka, kemudian kita apresiasi, kita kasih kejutan gitu, itu kan anak jadi senang gitu ya. Nah, itu juga sama, berlaku untuk mertua atau orang tua gitu, kita juga harus paham, karena kan ketika komunikasi kita terhambat bukan berarti kita semakin menjauh gitu ya. Ada istilah itu ketika memang menantang ya kita dekati gitu ya dengan cara yang lebih lebih smooth gitu, karena kan kita yang paham gitu, kita yang belajar tentang komunikasi ini, berarti kita yang berusaha untuk, memulai memperbaiki, tantangan komunikasi ini, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah, udah lama nikah tapi kok rasanya makin lama makin hambar ya gitu, ini juga jadi tantangan juga ya. Jadi bukan, tantangan komunikasi itu bukan hanya selalu tentang, eee, nggak paham tentang, suatu hal yang bikin, apa ya, bikin ribut aja gitu ya, ternyata dengan adem ayem pun susah sinyal, iya betul, apalagi kalau yang jauh ya, yang LDM ini menantang sekali. Ya, ini ya, untuk yang lama menikah ketika adem ayem pun itu nggak baik gitu ya ternyata. Ketika kita sudah merasa jenuh jenuh dengan pernikahan misalnya, "Kok gini-gini aja ya, suamiku sibuk kerja, aku sibuk ngurus anak, kok kita kayak nggak ada komunikasi sama sekali ya," gitu ya. Kita nggak menemukan hal baru yang bikin kita itu berbinar gitu ya bersama keluarga. Ini juga jadi tantangan gitu ya ayah bunda sekalian. Jadi jangan sampai ayah bunda merasa, "Oh hidupnya tenang-tenang aja kok, rutinitas juga berjalan dengan baik," gitu ya. Tapi kita juga harus cari tahu nih, apa sih yang dirasakan oleh pasangan kita, apa sih yang dirasakan oleh anak-anak kita. Kali aja menurut kita baik-baik aja, ternyata untuk pasangan dan anak-anak kita itu enggak gitu kan. Begitu pula, anak-anak gitu ya, kali aja mungkin apa yang kita rancang untuk anak-anak kita itu ternyata menurut mereka itu, "Kok aku merasa kayak terlalu dipaksakan," misalnya gitu kan. Kalau anak-anak yang sudah agak besar kan itu bisa jadi bahan diskusi ya. Jadi, obrolan kita itu bukan tentang
gimana sih sekolahnya, gimana kemarin di sekolahnya, berapa nilainya dan segala macamnya. Tapi sudah masuk ke ranah perasaan gitu ya. Komunikasinya itu lebih dalam gitu ya. Gimana Nak di sekolahnya, gimana perasaannya, seneng gak sekolah di situ gitu kan. Kira-kira teman kamu yang bikin bahagia siapa, yang bikin kamu bersemangat ke sekolah siapa gitu. Hal-hal sederhana seperti itulah yang mungkin bisa eh, jadi apa ya, jadi pencair suasana gitu. Jadi nggak hambar-hambar banget gitu ya kehidupan dalam keluarga, tapi juga ada suatu hal yang dirindukan gitu ya ketika kita berkumpul. Nah ini aku tuh ngerasain banget gitu ya ketika sudah menikah itu aku merasa kehilangan gitu ya bunda, kehilangan sesi-sesi momen berkumpul bareng keluarga. Jadi kalau di keluarga kami, keluarga saya gitu ya, ada ritual itu ngumpul bareng malam-malam. Kadang itu habis sholat isya atau habis beraktivitas lah gitu ya, sambil ada yang terkantuk-kantuk gitu ya, terkantuk-kantuk kadang tuh sambil dibecandain gitu kan. Habis itu tuh kita ngobrol, curhat dan segala macamnya. Dan itu pun jadi momen yang dirindukan gitu ya ketika saya mudik ke Garut tuh yang dirindukan ya gitu, yang ngumpul aja sama mama bapak kadang tuh sampai jam 11 malam, sampai tengah malam gitu ya, itu nggak kerasa gitu ya momennya. Ngobrolin apa sih itu? Ngobrolin ngalor ngidul aja gitu ya. Nggak ada bahasan yang eh, baku atau yang ditentukan di awal misalnya kayak gitu. Itu hal-hal kecil itu tuh kadang jadi momen yang dirindukan untuk anak-anak gitu ya. Nah mungkin ayah bunda juga punya kira-kira momen apa sih yang itu jadi pelancar komunikasi dalam keluarga ayah bunda gitu. Kira-kira ritual apa gitu atau momen apa sih yang itu jadi eh, apa ya jadi juru kunci lah untuk mencairkan suasana dalam keluarga supaya terus menyenangkan gitu. Maksudnya jadi hal yang menyenangkan dirindukan gitu. Iya, selanjutnya, maaf ya saya pindah-pindah nih. Tadi ada yang kebangun. Nah, ini hal yang menyebabkan pasangan suami istri itu tidak harmonis. Ini tadi udah sempat disinggung ya, kita coba skip aja. Nah, ini perbedaan komunikasi juga gitu ya. Kayak misalnya, kalau laki-laki itu kemampuan bahasanya itu kan 7.000 kata per hari. Dan kadang itu eh, apalagi yang kerjanya sebagai guru gitu ya, atau misalnya yang ketika di pekerja itu banyak cuap-cuap dan segala macamnya, jadi sampai ke rumah tuh tinggal sisa-sisa udah lelah gitu ya untuk berbicara, akhirnya ngomongnya tuh lebih ke to the point kalau bicara, terus tak 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 gitu ya, nggak ada basa-basi lah dan segala macamnya, terus lebih rasional, fokus, nggak bisa multitasking nih. Bunda-bunda kalau misalnya mau nitipin anak ke suami yang lagi kerja, lagi megang komputer gitu, pegang laptop, hati-hati gitu ya, karena suami itu agak sulit untuk multitasking. Atau misalnya ketika kita ngajak ngobrol nih ke suami, dilihat dulu dia lagi sibuk nggak nih, jangan sampai suami lagi ngerjain sesuatu kita ngomong, akhirnya kita ngomong sendiri gitu kan, ternyata suami kita nggak ngedengerin saking fokusnya gitu dengan pekerjaan dia gitu kan. Kemudian area pandangnya sempit, jarak jarak pandangnya lebih jauh ke depan. Kalau laki-laki itu jauh ke depan, kalau perempuan itu meluas gitu ya ke samping gitu ya. Kemudian fokus pada solusi dan esensi. Nah ini kadang nih para ayah ya, akang teteh, akang-akang gitu ya. Kalau misalnya nanya ke istri, istrinya lagi curhat panjang lebar gitu kan. Akhirnya yang ingin disampaikan oleh suami itu nggak tahu gitu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu gitu kan. Terus saya, eh, terus gimana? Terus gitu kan. Terus seolah-olah kayak eh, harus ada yang dilakukan nih gitu ya untuk istri. Padahal kan istri itu kadang tuh nggak selalu butuh solusi gitu ya. Perempuan tuh kadang butuh didengarkan. Jadi ketika istri curhat itu ya butuh ditanya dulu, mau curhat aja atau mau dibantuin nih gitu, mau dikasih solusi gitu. Kita harus klarifikasi dulu karena jangan sampai eh, malah jadi tersinggung gitu ya. Aku cuma pengen curhat doang, kok malah terus gitu kan. Aku kan pengen curhat doang, kok malah dikasih solusi ini dan segala macamnya gitu ya. Itu hati-hati gitu ya ketika istri cerita, harus cari tahu dulu kira-kira tujuan ceritanya apa gitu ya supaya tidak miskom juga. Kemudian ini kalau perempuan nih, kalau tadi kan laki-laki 7.000 kata per hari, perempuan tuh 20.000 kata per hari gitu ya. Makanya nih bunda-bunda yang memang punya kemampuan berbicara berlebih gitu ya, saran saya silakan belajar public speaking gitu ya, dan kemudian bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih positif lagi gitu ya, apakah misalnya dengan berbicara sharing gitu, atau misalnya bikin video jadi voice over, atau misalnya hal yang mungkin ini jadi kunci untuk
kita ya sebagai seorang muslim, kita alihkan dengan tilawah gitu. Kita alihkan dengan tilawah. Jangan sampai si 20.000 kata per hari itu malah jadi ngalir terus ke pasangan kita atau ke anak kita gitu. Itu kan bahaya gitu ya. Lebih baik disampaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, dengan bijak seperti itu. Kalau misalnya sudah dialirkan dengan passionnya dia tetap berlebihan, ya wayahna ya para ayah gitu ya, para suami, didengarkan saja karena mungkin kebutuhan istri kita adalah didengarkan gitu ya. Ketika ayah pulang kerja sudah santai, mungkin boleh banget nih ayah nanya nih, bunda gimana perasaannya hari ini, bagaimana aktivitasnya hari ini. Itu hal yang mungkin dirindukan gitu ya oleh seorang istri gitu ya, ditanya kalau suaminya. Kemudian lebih sensitif gitu ya, kalau tadi laki-laki rasional, istri emosional. Kemudian multifokus. Nah, lebih kalau laki-laki tuh kadang ngobrol tuh sambil ngapain gitu, misalnya sambil ngapain tuh nggak suka ngelihat wajah gitu. Ini eh, saya perhatiin anak saya yang laki-laki juga sama. Ketika ngomong tuh sambil ngerjain apa, sambil ngelihat kemana gitu ya. Ngedengar kok bunda gitu, lihat bunda dong, nggak mau, pengennya ke sini gitu. Jadi emang dia nggak suka gitu yang ngelihat wajah orang, tapi kalau perempuan itu pengennya dilihat gitu ya, ditatap gitu melihat wajahnya. Seperti itu ya untuk perempuan. Nah ini juga ada beberapa tips, panjang juga ya. Tips untuk berkomunikasi dengan pasangan itu tentukan waktu yang tepat, cari waktu yang tenang. Jadi jangan rusuhan ketika suami kerja terus langsung ngajak ngobrol serius gitu ya. Tapi harus cari dulu momennya gitu ya. Kemudian perutnya kenyang, moodnya lagi baik gitu. Kemudian posisi duduknya sejajar, jangan seolah-olah kita tuh nunjuk-nunjuk, iya ayah nih kemarin tuh lah gitu kan. Tapi kita posisikan lagi tenang. Bahasa sampaikanlah dengan bahasa yang feminim gitu ya kalau berkomunikasi dengan pasangan, dengan suami gitu ya. Kalau kata Bang An seperti itu. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan suami malah dengan maskulinitasnya kita gitu ya, kita dengan apa ya, ketegasan kita dan segala macamnya, enggak, tapi kita berlemah lembut lah gitu kan. Nah itu ya, bahasa yang jelas, singkat, padat, tatap matanya berlemah lembut lah gitu ya, jangan sampai mencederai egonya suami kita. Itu untuk yang suami. Kemudian untuk anak juga ini banyak ya, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi catatan kita ya bunda sekalian. Pertama itu mindful lah dalam bersama anak gitu ya. Sebenarnya anak tuh nggak butuh waktu yang lama loh bersama dengan orang tuanya, tapi butuh waktu yang berkualitas gitu. Seringlah ngobrol tanpa diselingi dengan gadget, tanpa diselingi dengan kerjaan, tapi fokuslah ngobrol dengan anak kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk didengarkan dan dipenuhi tanpa cintanya. Anak pun butuh didengarkan. Mungkin ayah bunda mengalami yang anaknya masih kecil-kecil. Bunda, bunda, aku tuh gini, gini, gini. Ih, bunda dengerin dulu dong, bunda, bunda, gitu kan. Hal seperti itulah yang mungkin, oh berarti tangga cintanya belum terpenuhi. Yuk kita penuhi dulu tangga cintanya anak kita sebelum kita beralih dengan fokus lainnya, gitu kan. Kemudian, oh ya ini, masukilah dunia anak-anak untuk memahami sudut pandang mereka. Jadi jangan sampai kita eh, apa ya, membayangkan apa yang dirasakan oleh anak kita sesuai dengan sudut pandang kita. Tapi kita posisikan diri kita itu di posisi anak kita gitu, ya, sudut pandang anak kita. Jangan pakai kacamata orang tua, tapi pakai kacamata anak-anak kita ketika kita berkomunikasi. Yang terakhir adalah bantu anak memvalidasi perasaannya. Nah ini PR banget ya ibu sekalian. Ini ada beberapa tips memvalidasi emosi anak. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Kita dengarkan apa sih yang dirasakan oleh anak kita. Kira-kira apa yang bikin dia kesel. Kemudian, jangan sangkal perasaan anak. Ketika anak sedang marah, sedang kesel, kita validasi dengan kalimat pernyataan gitu. Jangan ceramah misalnya, "Eh, Bunda lihat kamu hari ini kok lebih sering sendiri. Ada apa nak? Ada yang ingin diceritakan ke Bunda gitu kan." Beri label emosi. Oh, kamu lagi kesel ya sama Bunda. Yuk ceritain apa sih yang bikin kamu kesel ke Bunda. Bunda tuh seneng loh kalau kamu cerita. Bunda juga tahu, misalnya itu, tapi jangan langsung ya, jangan semua itu diomongin langsung. Tapi kita tuh butuh tanggapan anak gitu ya. Kita sela-sela aja gitu ya. Apa bertahap lah ngobrol sama anak pelan-pelan gitu ya. Tunjukkan empati kita kepada anak gitu. Jadi enggak, ih kamu dengerin Bunda dulu atau enggak, tapi kita coba pahami dulu kondisi anak kita. Yang terakhir adalah bantu anak menentukan respon yang tepat. Oh, kamu kesel ya, kamu marah ya. Yuk, kalau marah sampaikan dengan baik, tidak merusak barang ya, tidak pukul-pukul gitu. Itu kita sampaikan. Kali aja anak itu nggak ngerti, oh aku nggak marah lempar-lempar aja, ternyata itu bukan yang baik loh gitu kan. Itu disampaikan karena itu perlu gitu ya, supaya anak kita juga tahu bagaimana mensikapi suatu hal dengan lebih baik lagi. Yang terakhir adalah komunikasi dengan mertua dan orang tua. Kalau untuk komunikasi dengan mertua dan orang tua, tentunya ayah bunda punya polanya sendiri ya. Ayah bunda lah yang tahu gitu ya bagaimana karakter orang tua masing-masing gitu ya. Tinggal dicari tahu, dan kunci dari saya mungkin gunakanlah bahasa yang apa ya, sharing gitu ya. Kalau kita mau cerita tentang ke orang tua atau mertua kita, sharing bukan menggurui, tapi kita ngobrol misalnya,
tadi tuh aku tuh belajar ini loh mah, tahu nggak mah teori tentang inner child gitu kan, misalnya hal-hal kayak gitu. Jadi kita sharing tapi tidak menggurui. Mah tahu nggak misalnya tahun lalu dulu tuh waktu kecil tuh perilaku mama tuh bikin aku ini misalnya gitu. Enggak, tapi kita lebih ke sharing tapi tidak menggurui gitu ya. Kita itu juga butuh skill gitu ya, nggak gampang, tapi memang perlu dilatihkan dan dibiasakan, dan tentunya kita juga harus tahu ya karakter orang tua kita tuh seperti apa gitu, dan tangki citanya seperti apa dipenuhinya gitu ya. Jadi penuhi dulu tangki citanya sebelum kita menyampaikan pendapat kita misalnya seperti itu. Itu mungkin ya Teh Lela, materi malam hari ini. Wah, cukup panjang ya. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Masalah komunikasi ini nggak akan ada habisnya. Yang penting itu adalah terus praktek, terus latihan gitu ya. Betul, betul. Karena kan yang sekali lagi Iya. ya tadi yang saya sampaikan itu lebih ke teori ya Teh Lela ya. Dan mungkin teori itu bukan untuk saya dengan keluarga gitu, tapi belum Hmm. tentu bukan untuk ayah bunda sekalian. Jadi silahkan dilihat lagi, diteliti lagi kira-kira tantangan di keluarga ayah bunda sekalian seperti apa, dan eh, apa yang mau dicobakan gitu. Kan tadi ada beberapa alternatif ya, bisa dicoba satu persatu kalian mana yang lebih cocok untuk ayah bunda. Gitu. Mangga kalau ada yang mau ngobrol, diceritakan atau ditanyakan. Mangga baik ayah bunda sekalian yang hadir saat ini di sesi malam ini. Kalau ada yang mau ditambahkan atau misalkan mau di-sharingkan dari pengalaman masing-masing, silahkan ya. Itu juga bisa jadi wawasan buat kita semua yang mungkin pernah mengalami atau belum juga gitu ya. Silahkan kalaupun ada pertanyaan juga mangga disampaikan aja tentang komunikasi produktif dalam keluarga. Ini ada chat dari Adalah Mbak Ina. Ya, ya nih. baru-baru ini suami buat aturan kalau mau pergi selain cium tangan juga harus cepika-cepiki sama anggota keluarga. Nah, Masya Allah, ini menarik banget nih yang diterapkan sama Mbak Yana gitu ya. Mungkin ini jadi salah satu ikhtiar untuk ini ya, untuk apa yang memenuhi tangki cinta kali ya Mbak Yana ya. Jadi walau canggung karena anak-anak sudah besar, akhirnya jadi hangat lagi kedekatan sama anggota keluarga. Nah, ini hal-hal sederhana ini tuh kadang jadi kayak peletup penghangat keluarga gitu ya. Jadi mungkin kalau ayah bunda ada yang merasa di keluarganya itu jadi hambar gitu ya, komunikasinya jadi kok datar-datar aja, pada sibuk masing-masing dan segala macamnya. Mungkin ayah bunda perlu ada gebrakan baru gitu ya. Mungkin ada rules-rules menarik yang anti mainstream, dan itu bisa jadi kayak ya kan yang namanya hidup ya, namanya hidup tuh nggak bisa lempeng-lempeng aja ya bunda. Perlu ada inovasi baru kali gitu ya di keluarganya. Apakah misalnya kita tadi ya rules dari suaminya Mbak Yana, mungkin itu jadi apa ya, jadi suatu tools untuk mendekatkan lagi dari seluruh anggota keluarganya gitu ya, apalagi buat anak-anak yang sudah gede-gede gitu ya, itu mungkin bisa dicoba. Nah, mangga ayah bunda sekalian, kali aja juga di ayah bunda ada tips and trick yang bisa di-sharingkan, boleh gitu ya, biar yang lain juga bisa mempraktekkan gitu ya di keluarganya masing-masing, barangkali itu mempan juga. Atau jadi narsum seperti Teteh malam ini supaya tersalurkan. Betul, Mbak Yana, betul. Ini saya sebenarnya bukan karena jago-jago ting ya, Abah ya. Jadi sharing kayak gini tuh bukan karena jago, karena di sini mah banyak lah yang jadi pakar gitu ya. Ada Abah, terus ada eh, Bunda Dini juga ada di sini, Mbak Yana juga ya, Masya Allah. Telela juga mungkin punya sesi untuk sharingnya nanti gitu ya. Kita tunggu nanti banyak banget gitu ya sharing-sharing dari Pasdar Hebat Baraya yang mungkin dengan passionnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya, bakatku apa? Bakatku senang ngomong sebenarnya. Bakatku senang ngomong, sekalinya ngomong tahu-tahu dimintain lagi gitu ya, diminta ngisi lagi di tempat yang lain. Itu sebenarnya bukan karena jago, tapi karena memang senang ngomong. Jadi minimal banget mah apa yang saya alami, saya rasakan, saya praktekkan bersama keluarga itu bisa jadi manfaat gitu ya untuk orang lain gitu ya Mbak Yana ya. Jadi 20.000 kata per harinya teh nggak cuma buat kita doang gitu, nggak cuma buat suami yang dengerin gitu kan, atau buat anak-anak, tapi mudah-mudahan dengan kita sharing kayak gini tuh bisa jadi manfaat gitu ya. Bahkan alhamdulillah kalau misalnya apa yang saya alami, saya rasakan, saya praktekkan itu bisa jadi bisa diterapkan gitu ya di keluarga ayah bunda dan cocok gitu ya. Itu alhamdulillah gitu ya. Tapi kalaupun enggak, mudah-mudahan bisa diambil baiknya dan ditinggalkan yang jelek-jeleknya seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Sudah terpenuhi nih 20.000 katanya. Ini maaf ya, saya tuh kalau dikasih mic sama layar itu kayaknya susah berhentinya. Aduh. Nggak apa-apa, Ini Teh. ada teh Dengan istri, teh berbagi istri. itu jadi membuat kita teringatkan kembali ya.
Jadi Iya. urusan komunikasi ini kan gimana apa yang kita inginkan, harapkan gitu sampai ke orang yang kita maksud gitu supaya dia paham kan ya apa yang kita inginkan seperti apa. Itu tuh masih ada aja ya walaupun kita sudah punya teori segudang gitu ya tentang komunikasi produktif, tapi kalau misalkan dalam prakteknya, dalam prakna cek Sunda Maya, selalu ada aja gitu hal-hal yang ternyata nggak sama dengan teori gitu ya. Betul, Suka betul. kadang jadi lupa gitu ya. Makanya perlu terus latihan, terus praktek itu. Masya Allah, luar biasa. Memang ini yang bikin aku juga belajar terus ya. Jadi ayah bunda sekalian, aku bahas komunikasi itu sekali lagi bukan karena jago-jago tuingnya, tapi dengan saya menyampaikan ini, saya jadi belajar banyak hal loh. Oh iya ya, ternyata apa yang saya alami itu kurang gitu ya. Oh ternyata misalnya ada tantangan lain nih. Jadi ayah bunda boleh banget ya kalau yang punya tantangan atau punya sudah menaklukkan tantangannya di keluarganya masing-masing, boleh loh sharing juga gitu ya. Kali aja itu jadi ilmu baru gitu ya untuk saya dan juga ayah bunda lainnya gitu ya. Oke. Coba Adakah colek Bun Dini nih, Bun Dini kan di sini ada mangga Bun mangga Dini punya anak, Masya Allah banyak Banget, nih. Kayak gimana boleh cara berbagi. cara Bun Dini nih? ini Ah, ada ada Teh Isti. Teh Isti mangga Teh kangen deh Teh Teh Isti sudah lama ya nggak Assalamualaikum ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Punten, oke. Waalaikumsalam Isti. warahmatullah. Lela, Ayo udah Teh Isti gimana ceritanya? alhamdulillah. Sama Teh Kiran suka ketemu di Salman ya. Pernah sama Teh Lela Gitu. suka ketemu. Wah ini kangen nih ketemu Ya, offline ya Teh Isti ya. Ya kangen. Allah. Allah, janjian lagi ya, insya Allah. Insya Allah. Gimana Ya, gimana Teh Isti? ya, Masya Allah nih ilmunya tadi menyimak, tapi punten nggak gitu full karena tadi sambil bolak-balik, tapi mudah-mudahan nanti dengar rekamannya. Tapi tadi ini tertarik dengan yang memvalidasi emosi anak nih, karena tantangan anak kan sekarang udah mulai agak-agak jadi pemudi. Dulu sama Telela masih kecil-kecil, sekarang udah Udah besar ya. 12 tahun. Usia berapa ya sekarang? Yang gede 13 Yang paling besar. Oh Masya Allah. Oh, Masya Masya Allah, Allah. SMP kelas. Ya, ya. kelas Ya 8. Allah, berapa tahun nggak ketemu. Insya Allah yang tadi Iya, iya. kecil sekarang udah jadi apa gede gitu ya. Terus emang kalau baca-baca kan kayak memang pendengar yang baik ya itu ya untuk meraba emosi anak ya kakak lagi sedih ya. Tapi memang kalau lagi mood swing anak umur segitu luar biasa ya karena Iya. kita udah dengerin, udah oh sedih ya, terus kasih saran semuanya tuh masih salah. Bunda nggak ngerti sih perasaan kak gini-gini. Jadi iya, untuk memahami anak umur segitu memang terasa gitu ya, masih menantang, masih harus banyak belajar ya. Mungkin dari Teh Kiran ada saran gitu untuk anak-anak pemudi perempuan umur 13, 12 yang ya tentang pertemanan lah di sekolah, ngerasa ada yang kurang nyaman atau hal-hal ya yang nggak nyaman tuh tapi memang dia disitulah lagi mencari jati diri ya Teh ya. Jadi di kitanya juga masih belajar transisinya dari anak-anak jadi lebih ini bukan istilah remaja ya, pemuda, pemudi gitu kan ya. Nah, Ya, iya, Iya. mungkin itu saran-sarannya, mungkin tipsnya untuk anak-anak usia ini. oke, oke, oke. Ini Masya Allah nih, saya deg-degan ditanya sama yang Udah punya anak pemudi. pemuda-pemudi nih. Anak pemudi. Karena anak saya masih kecil-kecil sebenarnya. Tapi ya Alhamdulillah, mungkin saya sama Teh Lela ya. Teh Lela juga sama, dulu pernah aktif di Karisma gitu ya, mendampingi adik-adik SMP, SMA juga gitu ya, Teh Isti. Jadi memang ya menantang banget gitu ya, Teh Isti. Ya, saya paham banget. Jangankan Teh Isti yang jadi orang tuanya gitu ya. Kalau jadi kakak pembina waktu itu ya, Teh Lela ya, mendampingi adik eh, karisma tuh sesuatu banget gitu karena memang beda ya nggak seperti anak SD kali ya. Kalau anak SD kan ketika di maaf ya saya ganti di tes lagi. Kalau malam tuh anak laki-laki saya yang kecil sering sering lilir sebentar ya. Saya lanjutkan ya. Ya, jadi kalau misalnya menghadapi pemuda-pemudi di usia SMP SMA tuh memang eh, ya kan kita tahu sendiri ya kalau misalnya pakai FB itu kayak memposisikan sebagai sahabat gitu ya Teh ya. Jadi nggak sekedar kita kepoin doang, nggak sekedar kita nasihatin doang gitu kan.
karena memang mental gitu. Kalau misalnya dinasehatin ya ala-ala kayak anak kecil kan mereka sudah menganggap aku tuh bukan anak kecil lagi bun gitu. Aku tuh nggak bisa loh bun diginiin gitu ya. Aku tuh udah punya pandangan sendiri, aku udah punya kemauan sendiri misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya menghadapi anak pemuda-pemudi SMP SMA tuh ya memang butuh kemampuan active listening-nya yang dikuatin gitu ya Teh Isti ya. Jadi memang harus sering-sering didengarkan, kemudian dicari tahu dan peran kita itu bukan lagi sebagai fasilitator atau mentor gitu ya, tapi lebih dari coaching gitu. Jadi coaching. Jadi coaching itu kan nggak sedikit-sedikit kita komenin, sedikit-sedikit kita kasih pendapat, tapi mungkin kita bisa memantik. Terus Kakak maunya gimana gitu kan. Jadi lebih ke the power of question kali ya, Teh Isti ya. Kita lebih sering bertanya, kira-kira kamu perasaannya gimana? Oh gitu ya, aku tuh kesel tahu Bun, di apa ya misalnya dikecengin terus sama anak laki-laki itu kan fase-fasenya kayak gitu ya kalau SMP SMA tuh lagi dikecengin terus sama anak laki-laki padahal kan aku nggak mau digituin oh emang kakak pengennya gimana kira-kira menurut kakak apa yang bikin teman-teman kakak itu jerak gitu kan nggak gangguin kakak terus itu kita gali aja gitu jadi nggak tok kita nasihatin oh menurut Bunda mah harus gini 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 enggak misalnya atau misalnya anak kita lagi cerita Bun aku tuh lagi suka sama itu deh gitu itu kan hal yang kadang bikin ayah bunda tuh, "Hah, anak kita udah suka sama lawan jenis gitu kan dan segala macam itu bikin deg-deg gitu ya. Ya itu pasti terjadi gitu ya wajar gitu ya di usia segitu memang masa-masanya anak itu suka sama lawan jenisnya malah alhamdulillah gitu ya misalnya kita bersyukur loh anak kita suka sama lawan jenis nggak suka sama sejenis gitu kan itu hal yang perlu disyukurin dan kesyukuran yang kedua itu adalah alhamdulillah loh anak kita mau cerita ke kita gitu ya nggak cerita ke orang lain gitu ya itu dulu ya kali ya Teh Isti ya. Maksudnya kita bersyukur dulu kalau anak kita sudah mau cerita. Kalau anak kita nggak mau cerita, barulah kita butuh second person kali ya. Jadi misalnya, aduh aku tuh nggak bisa, anak aku tuh nggak mau cerita ke aku nih teh, misalnya ya senangnya tuh cerita ke temennya. Atau mungkin bisa apa ya digabungin ke kelompok mentoring. Kalau dulu tuh di Karisma ayah Hmm. bunda tuh jadi sarana kepo juga teh jadi kak nanti kepoin ya dia lagi suka sama orang nggak nih gitu kan kira-kira dia tuh lagi ini loh lagi ngecengin orang kak nasihatin dia biar nggak pacaran misalnya gitu hal kayak gitulah yang mungkin kalau sama kita nggak bisa kita cari partner kira-kira siapa nih yang bisa masuk ke anak kita misalnya oh sama kita nggak bisa tapi sama tantenya bisa nih karena usianya nggak beda jauh titipin ke tantenya tante tolong dong kasih tahu si adek gitu ya biar adek tuh gini 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 gitu soalnya kan kalau sama orang tuanya tuh kesannya tuh kayak terlalu apa ya, ya itu ya ngerasa digurui banget gitu ya akhirnya tuh ngerasanya aku tuh bukan anak kecil lagi tahu bun kenapa sih aku harus eh, suruh ini itu dan segala macamnya gitu aku juga tahu kok yang bener dan enggak mana gitu gitu sih ya kali Teh Isti Iya, gimana Teh Isti ada iya ya hmm, memposisikan sebagai ya alhamdulillah yang benar yang disyukuri emang dia masih selalu cerita ya mulai apa yang disukai cowok yang disuka gitu juga ya memang itu the power of question dari ya teh berarti dia yang harus banyak pertanyaan hanya memang harus menjadi pendengar yang baiknya benar-benar bisa berapa jam gitu betul untuk ngedengernya dan kalau kita lagi ada tanggung jawab yang lain itu jadinya ngambek kalau kita bentar ya bunda harus ini dulu gitu kan jadinya hmm, yang didengarkannya lebih ya itu memang tantangan-tantangannya ya insya Allah hatur nuhun the power of vision dan hmm, nyari apa mentor lain yang seumur ya emang waktu itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget guru matematika tapi dipikir itu ada anak mahasiswa mungkin bisa ngajar dan anaknya solehah juga mungkin disitulah bisa jadi teteh yang iya iya poin-poin ya itu zaman now. Heeh. betul betul itu jadi kayak peer mentoring juga gitu teh ya kalau misalnya bedanya nggak beda jauh kan Ya, lebih apa ya lebih nyambung lah teh lebih connect gitu ya iya ngobrol sharing yang positif ya. betul betul Ya memang susah sih cari sahabat yang se-value kadang-kadang di sekolahnya. Ya mudah-mudahan nanti Hmm. dapat sahabat di hebat nih anak-anak hebat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini sama mau nambahin dikit Teh Isti. Tadi kan sempat ada tantangan ini aku lagi ada kerjaan nih gitu ya, tapi anak tuh nggak berhenti berhenti ngobrolin gitu. Ini saya juga ngalamin sih. Cuman mungkin Teh Isti bisa Ya, Iya, mungkin bisa mensiasati kali ya Teh. Maksudnya kayak
kakak kalau mau cerita ke bunda boleh antara jam 7 sampai jam 8 ya gitu kan. Nanti setelah itu bunda izin ngerjain sesuatu dulu, nanti kakak boleh cerita lagi kalau sudah selesai gitu. Itu sering saya lakukan juga teh. Kayak misalnya apakah dibuat anak-anak gitu, atau misalnya adik gitu ya. Adik saya juga walaupun sudah menikah tetap aja gitu ya. Yang namanya ya pengen curhat mah ada gitu ya ke kakaknya. Jadi kadang saya tuh kasih batas waktu aja. Boleh kok kalau mau curhat mau video call boleh, tapi gak lama-lama ya 30 menit aja gitu. Itu juga jadi momen yang dirindukan mungkin ya nanti sama anaknya. Oh aku pengen ngobrol sama bunda. Nunggu jam 7 gitu. Seperti itu. Semoga dimudahkan Testi. Amin, nuhun teh. Iya, mangga ayah bunda yang lain ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau ada yang mau sharing? Boleh. Ini barangkali ada yang anaknya pemuda-pemudi juga. Bunda Dini, terus ada siapa lagi nih yang pemuda-pemudi ya? Abah mau cerita juga boleh, Bah? Teh Santi, mangga. Iya nih kayaknya apa ada Abah Bunda Dini dan yang lainnya yang juga memiliki pemuda-pemudinya ya, kita tunggu nih sharingnya. Kayaknya kita butuh juga ya Teh Kiran ya. Kita masih kecil-kecil anaknya karena Betul, kita belum betul. Karena kan beda berpengalaman gitu, ya. maksudnya belum mengalami sendiri gitu. Betul, betul. Baru Beda ya nanti Teh Lela akan ya. Apa ya, ya. mendampingi anak orang dengan anak sendiri tuh. Iya, karena hanya mengalaminya dengan dikasih tahu orang dan melihat gitu ya, tidak langsung dengan anak sendiri, tapi anak orang lain dan melihat anak orang lain gitu ya. Kayak gimana dikondisikan oleh orang tuanya. Cuma begitu gitu kan belum mengalami. Nah, gimana nih yang lain yang juga punya pemuda-pemudinya? Mangga kita juga tunggu sharingnya gitu karena komunikasinya akan pasti berbeda ya ketika anak yang di usia 7 ke bawah, 7 sampai 14 dan seterusnya gitu. Itu pasti beda gitu. Walaupun mereka anak-anak tetap ternyata kan menyesuaikan usianya gitu. Nah, kita belum mengalami gitu. Namanya Silakan nih siapa nih? ada Mbak Yana nih. Mbak Yana boleh dong Mbak Yana cerita Mbak Yana. Gimana nih menghadapi anak-anak yang menjelang balik. Mangga ya bunda ya. Oh ya Bunda Dini. Mangga Bunda Dini. Masya Allah. Ini Afwan off cam ya, lagi tidak kondusif. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran Bun, kedengeran. Nah, iya. Saya sendiri sebenarnya motivasi ikut acara malam ini karena pengen belajar nih Teh. Masya Allah. Kita belajar Jadi, bareng ya Bun. terus terang ke apa tantangan di setiap fase usia anak itu berbeda gitu ya. Kayaknya waktu masih balita, masih di bawah 12 tahun, kok santai aja, enak gitu ya ngobrol sama mereka. Mereka juga cerita segala macem gitu kan. Tiba-tiba ketika masuk fase terutama 12 tahun ke atas, menjelang balik gitu kan. Tiba-tiba kayak menjauh gitu dari kita, kayak yang menutup diri. Terus ada kadang lebih asik ngobrol sama temennya gitu. Dan kayak apa ya, eee, ya ya mungkin lagi masanya seneng-senengnya sosialisasi gitu ya dengan teman-temannya, mulai punya geng, mulai punya, apa namanya, teman akrab, sahabat gitu. Jadi kalau saya sendiri sekarang, sebenarnya lagi mengamati juga nih Teh Kira nih, ngamatin karena anak saya cowok ya, yang remaja-remajanya heeh, beda mungkin dengan masalah yang tadi remaja putri mungkin bisa lebih dekat dengan ibu gitu ya. Nah, saya sendiri masih memahami nih, berusaha memahami gitu ya, pola komunikasi dengan anak-anak, laki-laki yang menjelang balik maupun yang sudah balik gitu. Kalau yang saya lihat memang, mereka, sekarang itu lebih sensitif gitu ya dibanding, masa anak-anak dulu gitu ya. Kadang nggak mau dikepoin gitu, kayak punya kayak punya rahasia sendiri gitu kan, kayak kayak apa, eee Bunda jangan terlalu, pengen tahu gitu kan, jangan terlalu cawe-cawe gitulah istilahnya ya. Ya mungkin ini tantangan juga ya, buat saya gitu ya sebagai, seorang bunda, gimana
men-switch gitu kan posisi yang tadinya sebagai fasilitatornya mereka gitu di masa usia 7 sampai 12 gitu ya, harus men-switch gitu kan. Tadi kata Teh Kiran, sekarang itu lebih ke sebagai coach dan sebagai teman sahabat gitu ya. Itu saya juga masih belajar nih Teh. Cuman ini ya ada sedikit tips gitu ya yang kayaknya lumayan berhasil gitu dengan anak-anak saya. Jadi, mereka itu lebih seneng gitu kalau kita ngobrolin hal yang nggak serius-serius gitu, Teh. Bukan nasehat gitu, bukan, melarang ini itu, ceramah segala macam. Wah, itu mah udah pasti bikin wajah mereka bete gitu ya. Mereka tuh lebih senang gitu, misalnya dia lagi suka apa, anakku kan lagi ada yang suka, eee eee, gambar gitu kan, ada yang suka, olahraga, suka, apa, musik gitu kan. Jadi, ketika kita ngobrolin hal-hal yang sedang mereka senengin gitu, hal-hal yang mereka, lagi ini banget nih, lagi kepoin banget, pengen tahu banget gitu. Hal yang ringan-ringan kayak gitu, justru bisa masuk pikiran gitu, bisa cair gitu kan, bisa apa, cerita gitu merekanya gitu. Misalnya kemarin, si Kakak teh pergi, apa, eee, caving gitu, eee, ke gua gitu ya. Nah itu cerita-cerita, apa, yang dialami, yang dilakukan di sana, persiapannya gitu, itu bisa ngalir gitu. Jadi mungkin kalau dari saya, kalau ke anak-anak yang, menjelang balik maupun sudah balik ini, kita mulai dari cerita yang ringan-ringan aja, yang santai gitu, yang remeh-temeh kadang, yang nggak penting gitu, yang apa, eee, ya jangan yang serius-serius, gitu ya. jangan yang membahas pacaran tidak boleh misalnya kayak Nah, gitu kan, iya itu iya kan udah benar. masuk serius ya. Eee, Kayaknya itu langsung ngeblok gitu ya Teh ya, kalau yang saya rasakan gitu. Jadi, saya juga masih belajar ya, Teh, ya, kayaknya saya menemukan celahnya di situ, gitu. Jadi hal-hal yang ringan, hal-hal yang kadang, ya gitulah, nggak, eee, kalau dari segi ininya, apa sih namanya, kayak ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Iya Ya iya. mungkin kita juga kan seneng ya, kalau saya sendiri seneng gitu, apa, kalau ngobrol ngalor ngidul, dengan teman-teman gitu ya. Kok kayaknya, jadi Asik masukan kayak gitu. energi gitu ya buat Iya saya. betul betul. Kayak gitu. Itu aja mungkin ya, Teh, ya, yang Oke, itu baru sedikit sih yang ya saya juga masih belajar gitu ya, masih iya. berusaha memahami gitu, apalagi ini kan anak cowok, saya sendiri perempuan gitu ya, masih memahami apa ya, cara laki-laki berkomunikasi itu sampai sekarang masih yang meraba-raba walaupun sudah punya anak laki-laki Iya, sekian Masya orang Allah. gitu ya. Betul betul. Saya kan di rumah, menghadapi banyak laki-laki dengan banyak banyak ini ya, banyak Keunikan ya. banyak sifat gitu kan. Sifatnya Iya. beda-beda gitu anak saya itu nggak ada yang sama gitu. Jadi kayak harus belajar terus gitu Teh, harus upgrade terus. Makanya saya penasaran banget nih, walaupun biasanya saya Rabu malam itu tepar ya Teh Teh Kiran saya pernah curhat. Malam ini saya Masih berusaha banyak nggak nih tadi belum. berusaha nggak ketiduran gitu, karena saya pengen belajar. Gitu ya, Ya. makasih ya Teh Kiran ya. Maaf nih kalau kebanyakan. Apa Teh Din? Terima Assalamualaikum kasih banyak ini warahmatullahi. Bunda Dini ya, Bunda. Kok aku jadi Teh Dini ya, Bunda Dini. Ya Masya Allah. Ini sebenarnya menarik banget ya bahasan Bunda Dini tadi ya. Kenapa sih ketika semakin besar gitu ya, semakin menjadi pemuda itu anak semakin menjauh dari kita. Nah memang ini PR banget ya Bunda sekalian. Yang memang ini sebelum Teh Puji ya, yang harus kita persiapkan gitu ya. Karena tabungannya itu dari anak itu masih kecil gitu ya. Mungkin ayah Bunda di Hebatmas sudah molotok gitu ya tentang pendidikan fitrah seksualitas misalnya gitu kan, setiap tahapan usia anak itu ada momennya gitu yang memang harus kita lalui supaya kita bisa membangun bonding bersama anak kita gitu ya, karena memang nggak gampang ya Bun ya, ternyata kalau anak perempuan sih memang lebih gampang ya, kayak tadi Teh Isti cerita itu ketika anak perempuan itu biasanya nyaman curhat ke mamahnya gitu ya, ke bundanya, tapi anak laki-laki memang perlu ini ya, perlu peran ayah kali ya Bunda Dini ya, peran ayah, karena kan mereka tuh gengsi gitu loh, kayak mau curhat hal-hal yang mungkin dirasanya ini tuh apa sih, ngapain sih curhat ke bunda gitu, nanti dicie-ciein lagi, nanti di apain lagi gitu ya, diisengin lagi gitu kan.
ya udah mending curhatnya ke ayah aja gitu. Itu kadang tuh ada sisi kayak gitu. Jadi kalau anak laki-laki itu memang kalau curhat hal-hal yang sensitif tuh mungkin lebih nyaman ke ayah kali ya. Jadi kalau misalnya bunda merasa ragu mungkin bisa ke sosok ayahnya supaya bisa mendekati anaknya gitu ya untuk cari tahu, untuk kepoin gitu ya. Nah, dan yang satu lagi mungkin untuk anak-anak, ya anak-anak memang anak-anak pemuda-pemudi itu memang ya lebih nyambung sama bahasan-bahasan receh karena dia tuh udah terlalu pusing dengan kehidupan dia sendiri gitu ya, kayak aduh di sekolah tuh udah semakin berat loh pelajarannya, di tempat ngaji juga udah dinasihatin, masa ke rumah, datang ke rumah tuh udah diceramahin lagi gitu ya, makanya kan dia udah nggak cocok lagi dengan yang namanya ceramah gitu ya, metode ceramah itu udah nggak mempan, tapi lebih kayak ngobrol heart to heart kali ya, ngobrol dari hati ke hati, hal-hal yang sederhana. Kalaupun misalnya nanti ada hal-hal serius yang mau disampaikan, memang momen itu bukan kita yang menceramahi, tapi kita yang bertanya kali ya. Kita yang bertanya, menggali terus kira-kira gimana ya. Atau misalnya ngobrol, ih kak kalau misalnya ada temen yang pacaran gimana sih kak gitu kan. Jadi bukan kita menyalahkan, tapi kita lebih ke menggali studi kasusnya gitu kan. Kita ngobrolnya nggak serius-serius amat. Hal yang nyeleneh tapi kita sisipin, kita nilai-nilainya. Atau kalau misalnya nggak bisa banget ya tadi yang saya sarankan gitu ya. Cari mentor atau misalnya cari partner temen atau ya apa ya, peer ini ya, peer mentor untuk ngasih masukan atau kasih nasihat gitu ke anaknya. Seperti itu ya. Semoga bisa membantu ya Bunda Dini ya. Mangga Teh Puji. Kak Lela mangga ke Teh Puji ya. Langsung aja. Mangga, Nah, mangga. Teh Puji, silakan. Enggak, silakan. Teh Puji. Putus-putus Teh Puji. Putus ya, ya dari tadi tuh emang agak lup sih, tadi sempat keluar juga. Oh sekarang kedenger nggak teh? Kedengar. Sekarang udah jelas. Oh, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh nih tertarik bahasan hari ini dan hanya untuk pengen ngobrol aja gitu kan, sharing terkait komunikasi, terkait tentang anak gitu ya. Sebentar ya. Di rumah tuh kan ada 5 anak perempuan ya, dari usia 3 tahun sampai 18 tahun. Masya Allah. Jadi perempuan semua gitu ya, Masya Allah. Jadi memang kalau perempuan tuh kan masalahnya kan di regulasi. Nggak usah, saya udah bisa dipakai lagi itu. Masalahnya kan di regulasi emosi ya, apalagi di anak pertama dan kedua itu kan sudah haid ya. Jadi ketika sudah PMS tuh ya Masya Allah gitu kan, gantian gitu. Kadang kita barengan juga gitu kan. Jadi bacok senggolnya bener gitu ya, yang namanya ketika PMS tuh gitu. Jadi sekarang tuh suami tuh menghadapi bukan hanya saya aja gitu ya PMS, tapi juga anak pertama dan anak kedua gitu. Nah, jadi memang apa ya, masalah komunikasi ini kan saya tuh pernah mengalami dari hal yang sangat titik tadi terendah gitu, karena kan isu utang pengasuhan sama anak, sama ada kasus bullying gitu kan. Cuma memang sih kalau misalkan boleh saya sharing itu kan memang kalau komunikasi itu kan by heart ya, kalau yang saya rasa by perasaan gitu. Jadi teori-teori kan berdasarkan logika gitu. Cuma kan logika dan perasaan itu kan memang bisa selaras gitu kan ya. Cuma ketika prakteknya itu kan memang benar-benar by heart, by rasa gitu. Nah, saya tuh kan pernah ngalamin dengan anak tuh yang benar-benar jauh banget kan, jangankan bicara gitu, jangankan bisa ngobrol gitu, untuk nyapa juga nggak bisa gitu. Karena banyak hal faktornya gitu kan. Ya di antaranya mungkin mereka kecewa misalkan, atau ada masalah dulu yang pernah bullying dan segala macam gitu kan. Kemudian masalah PR dulu yang hutang pengasuhan itu tetap kebawa gitu kan ke sekolahnya, sehingga anak tuh sempat sebelum homeschooling ya, sempat mereka tuh sering bermasalah dengan temannya gitu. Pokoknya di fase yang seperti itu gitu. Nah, ya alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik gitu. Cuma kalau saya pribadi tuh untuk ini ya kan ada 3 klaster ya gitu. Yang paling yang sekarang tuh kan yang sangat disorot tuh kan untuk klaster yang sudah balik gitu. Kalau saya sendiri sih memperlakukan anak tuh tidak hanya sebagai teman gitu, tetap Putus Teh suaranya Teh. balik, dan yang sudah balik itu tetap memposisikan sebagai orang tua. Aduh pernah alami posisi yang kayak teman gitu ya. Kok saya merasa bahwa kok jadi malah tidak punya power ya. Bukan dalam arti mau menguasai, bukan, cuma saya tetap
ingin mereka tuh menyadari gitu bahwa ya, saya sama suami itu ya orang tua mereka gitu. Jadi ada batasan-batasan yang tidak hanya kalau teman, jadi tidak hanya teman, tapi ketika kita menegakkan aturan, oh ya Umi sama Abi lagi modenya orang tua gitu. Nah, kalau misalkan tips dari sedikit ya saya sih, anak tuh diperbanyak ketika dulu gitu ya. Kan dikasih masukan mental gitu ya. Ternyata ketika kita itu banyak bonding gitu, apalagi kita tuh sering banyak jalan bareng sama mereka, ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng, itu ternyata connect gitu teh. Apalagi banyak jalan berdua gitu. Jadi semuanya tuh jadi batasan-batasan tuh jadi hilang gitu yang kalau yang saya rasa itu misalkan kayak ngajak misalkan makan ke kafe gitu kan, minum-minum ngopi-ngopi cantik gitu kan, ngedate sama mereka gitu, atau misalkan hanya sebatas makan mie gitu ya. Pokoknya ternyata itu hal yang sangat berkesan gitu buat mereka gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak nyaman, ketika kita memberikan masukan ternyata masuk gitu. Nah, di situ kita memposisikan sebagai orang tua gitu. Jadi teman kapan, orang tua kapan gitu disesuaikan gitu teh. Nah, terus hal lain ketika ada aturan misalkan nih anak saya itu kan 5 semuanya perempuan. Nah, dua anak pertama tuh kan mereka tuh udah punya gaya ya dalam berpakaian gitu. Contohnya nih ya dalam mendekatkan aturan misalnya. Saya pernah ngomong, mereka nggak mau ngedenger gitu. Nah, sama suami langsung dikasih aba-aba. Udah ya Mi ya, biar nanti Abi yang maju gitu. Jadi untuk menegakkan aturan, kalau misalkan saya nggak bisa ngomong, suami yang maju gitu. Jadi kalau misalkan masalah hal kayak gitu, jangan sampai saya sama anak tuh pagunterong gitu. Jadi dijaga supaya sama anak tuh apa ya, ibu sebagai apa ya, sebagai tempatnya rasa kasih sayang tuh jangan sampai hilang gitu. Jadi memang ada kerjasama dengan suami. Ya apa? Sebentar teh. Iya iya. Iya ya, bentar. Jadi saya dan suami itu ya kerjasama gitu. Jadi untuk menegakkan aturan suami yang maju gitu. Nah, giliran ketika itu sudah maju, ketika saya ngingetin tuh lebih gampang gitu. Karena kan memang kalau perempuan tuh kan anak tuh kan perempuan tuh kan dari rasa malunya gitu ya yang harus tekankan. Dan Masya Allah gitu dunia medsos sekarang tuh kan sangat luar biasa gitu. Nah ini jadi 5 anak perempuan tuh saya tuh benar-benar protektif gitu kan dan tanda kutip gitu ya menjaga dari hal yang seperti itu. Cuma bagaimana caranya supaya si anak-anak tuh menerimanya ya bukan sebagai suatu yang horor tapi karena sayangnya kami pada mereka gitu. Ya kurang lebih seperti itu teh kalau misalkan untuk anak yang sudah balik gitu ya. Kalau misalkan untuk yang perakil balik dan anak-anak karena mungkin udah belajar yang sebelumnya ya dibanyakin tangki cintanya mereka gitu. Dan ternyata memang apa ya ketika cintanya sudah terpenuhi itu emang jauh lebih mudah gitu kan. Kalau misalkan ada gesekan-gesekan ya ketika itu kan saya salah gitu saya langsung minta maaf gitu bahwa ya Umi itu salah gitu kan kalau begini-begini. Jadi kalau sekarang saya tidak membanding saya itu sebagai seorang yang ibu sempurna gitu. Jadi mereka juga harus tahu kalau misalkan ayah dan ibunya teh sebagai manusia yang biasa gitu. Iya, Kalau iya. salah ya terima salah gitu teh. Masya Allah, Ya Masya Allah. begitu deh apa ya terus mungkin terus karena anak yang balita gitu ya mungkin karena saya merasa jauh lebih merasa ya teh ya bukan berarti iya cuma saya merasa lebih wise merasa lebih damai gitu sekarang kok kayak anak yang kecil tuh jadi kayak lebih gimana gitu ya teh anak tuh sebagai suatu anugerah gitu teh dan itu yang nggak saya rasakan ketika anak yang awal-awal dulu gitu. Jadi ketika anak berbuat salah kalau misalkan anak berbuat salah atau mengecewakan saya berbanyak istighfar gitu kan mungkin dosa-dosa saya dulu gitu kan kenapa sampai anak saya seperti itu gitu teh ya mungkin agak berbeda dari yang lainnya apa yang saya Oh, rasakan gitu ya. Masya Allah, Saya ini emang apa ya menarik banget, menarik banget. ya jadi itu sih itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi memang ya Masya Allah sih perjalanan anak-anak tuh membuat saya semakin sadar bahwa ya ketika orang tuanya enak gitu ya, anaknya juga keras enak gitu dan komunikasi dengan anak tuh
dialog dan komunikasi dengan pasangan. Ujungnya ya sama Allah. Kalau teh bukan panjang dan mungkin tidak ya seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak nih Teh Puji. Maksudnya ini sudut pandang baru yang memang menarik Ya banget gitu. sama-sama. Ini apalagi anaknya perempuan semua ya, 5 dengan rentang usia yang berbeda-beda, itu pasti banyak Iya. pengalaman yang perlu kita gali nih dari Teh Puji, Masya Allah. Dan betul banget ya, itu tadi saya lupa juga bahas. Saya pernah nanya juga nih sama Bunda Sri ya, Bunda Sri Hayat School. Ya terkait ini ya, gimana sih untuk apa ya, kita tuh pengen tegas ke anak, tapi kondisinya kan kita anak usia SMP SMA tuh memang nggak bisa ditegasin langsung gitu ya. Kira-kira gimana? Oh ya ternyata memang si apa yang namanya tuh si prosesnya itu nggak bisa instan gitu ya. Kita nggak bisa kayak tadi Teh Puji tuh bisa switch peran dari sebagai sahabat kemudian sebagai orang tua, itu bukan hal yang instan langsung saat itu juga gitu ya. Dia jadi sahabat terus ujuk-ujuk kita jadi orang tua, perannya nggak seperti itu. Tapi memang Teh Puji dan suami itu sudah memupuknya itu dari kecil gitu ya. Jadi memang berkaitan ya Bunda sekalian. Kalau kita mau slow Teh Puji tadi gitu ya, ketika kita mau menasihati anak itu sebagai ya kadang itu kita mengambil peran sebagai sahabat, kemudian nanti switch sebagai orang tua, komunikasinya gitu yang harus tegas dengan rules dan segala macamnya, itu memang harus dipupuk dulu dari kecil gitu ya. Makanya ayah bunda yang anaknya masih kecil-kecil nih kayak kita nih Teh Lela nih, ini jadi momen yang luar biasa gitu ya, PR yang memang harus banget kita ingat dan kita praktekkan gitu ya, bahwasanya masa kecil anak-anak kita itu adalah investasi di masa yang akan datang gitu ya. Ketika kita bisa membangun bonding dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, kemudian kayak ya tadi memposisikan diri gimana supaya anak itu bisa menerima nasihat kita sebagai orang tua, rules yang kita terapkan, itu juga kan harus ada kedekatan dulu gitu ya sama anak gitu ya. Sama satu lagi ada poin dari Bunda Sri yang ini menarik dan bisa ayah bunda praktekkan kali ya, yaitu sebentar saya switch lagi bentar ya. Iya, itu healing after breaking, ini teori yang disampaikan sama Bunda Sri dan menurut aku itu bisa diterapkan juga ya, karena itu kan kayak Bunda tuh walaupun memang tadi kalau bisa seperti Teh Puji itu lebih baik ketika bagian yang tegas-tegasnya mah sama ayah gitu ya, jangan sampai si Bunda itu kehilangan kasih sayangnya gitu ya di depan anaknya. Nah nanti ketika misalnya ayah sudah tegas, si peran kita sebagai pembasuh luka itu ya kita kita mainkan gitu ya dengan cara apa, misalnya ayah itu menyampaikan kayak gitu kayak karena sayang loh sama ade gitu kan. Jadi yuk kita ambil hikmahnya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita praktekkan gitu, kita terapkan gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya bundanya lagi kadang tuh emosi gitu ya. Bundanya emosi nggak misalnya agak tegas gitu ya ke anak, misalnya ada hal yang memang diinikan. Nah, ayah pun bisa ambil peran gitu. Jadi healing after breaking, walaupun memang sebaiknya bunda mah sebagai pembasuh luka, tapi kalau misalnya kita kan masih dalam proses gitu ya, ayah pun bisa ambil peran misalnya maaf nah bunda tuh marah sama kamu, misalnya bunda tuh marah sama kamu karena misalnya gitu ya, karena sayang loh sama kamu, khawatir loh. Kadang kan yang namanya emak-emak ya, ketika anak main hal yang ekstrim terus dia tuh kan panik gitu ya, panik dan segala macamnya, akhirnya agak kesel atau apa. Nah ayah tuh bisa loh bantu juga gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ayah di kondisi yang sama, misalnya ayah lagi menegaskan ke anaknya, bunda lah yang healingnya tadi, healing after breaking gitu, jadi nggak ada luka di antara orang tua dengan anak gitu ya, jadi saling saling menuntaskan lah emosinya gitu ya selama kita membersamai anak-anak, sehingga anak pun jadi tahu oh iya ya ketika bunda lagi menaikkan nada suara berarti bunda lagi sayang sama kita nih, bunda lagi pengen ngasih tahu kalau itu tuh berbahaya misalnya gitu. Hal-hal kayak gitulah yang mungkin bisa dikomunikasikan, atau misalnya ketika masih kecil tuh ya nggak cuma sekedar kita melarang, tapi memang sudah ada kenapa sih bunda melarang gitu kita, misalnya nah nggak main di situ, nggak main di dekat solokan ya, khawatir kecemplung di situ, solokannya dalam gitu kan, arusnya deras, itu kan bisa ya dikomunikasikan. Dan itu tuh memang jadi investasi nih ayah bunda. Kalau komunikasi ayah bunda dengan Ananda sejak kecil sudah terbangun, ketika anak-anak sudah semakin beranjak dewasa gitu ya, masuk ke level pemuda-pemudi, insya Allah mereka juga paham mana mode tegasnya ayah bunda, yang mana itu nggak bisa nih dikompromi lagi gitu ya, mana yang ketika bunda lagi enak diajak curhat dan segala macamnya gitu kali ya. Nah itu mungkin ayah bunda yang sudah punya anak pemuda-pemudi itu
lebih kerasa feel-nya ya, sudah paham karakter anaknya masing-masing gitu ya. Karena memang beda-beda juga ya karakter anak itu. Kadang ada yang cocok pakai metodenya Teh Puji, ada yang memang butuh tadi ya teman peer konseling kayak Teh Isti dan segala macamnya itu mangga disesuaikan aja. Gitu kali ya, Teh Lela. Jadi banyak ilmu lagi ya persiapan nih Teh Kiran buat kita Iya benar. mempersiapkan Semakin anak-anak malam yang semakin masuk menarik ke nih bahasannya. usia akhir balik ya. Ini jadi keingetan Teh Puji ya, sama kita tos anaknya 5 dan saya juga merasakan hal yang sama ya ketika memiliki anak yang kelima itu suasananya sudah berbeda, sudah lebih slow slay mungkin ya kata anak zaman sekarang mah gitu. Jadi sudah tidak seperti saat punya anak pertama, kedua dan ketiga. Kalau saya kan dekatan banget ya anak 1 sampai 3 itu. Begitu. Ya, Masya Allah, ya Bunda semuanya, makin malam makin seru ya. Apakah ini akan terus terasa pagi? Apakah masih ada ayah bunda yang Semangatnya akan semangat pagi terus soalnya dari Teh Lela dari tadi nih. pagi terus ya, padahal udah malam. Ya, kalau misalkan masih ada, kita masih persilakan nih sampai jam berapa? Sampai jam 10 Berapa mungkin ya? ya. Mangga. Sesungguhnya Abah. Ini Abah harusnya nih Iya nih, menyampaikan ini Abah cerita tipsnya apa? apa yang sudah banyak pengalamannya. Yang sudah malang melintang Abah. Silakan. Atau ada ayah bunda lain juga. Lanjut aja, sok. Nanti kalau saya udah ngomong masuk ketahan. Nggak Nanti apa-apa Abah, bisa sampai makanya sekarang subuh Mbak. kalau saya Waduh. Ini Harus sesi kami khusus update gitu. tos serius ke ketahan sampai subuh. Nanti udah jam 12 malam, Teh Lela masih nyebut selamat pagi. Semangat. Ya, alhamdulillah. pagi terus. Nuhun Teh Lela, Teh Iya. Kiran, nuhun ilmunya luar biasa, Masya Allah. Iya, sami-sami Abah ini berguru juga tadi sama Teh Puji, sama Teh Isti, sama Bunda Didi ya, Masya Allah gitu ya. Cerita-ceritanya menarik. Ya, itu saya penasaran Teh Puji, 5 cewek, terus satu cewek 20.000 kata sehari semalam, saya kebayang suaminya aja gitu. Ya, subhanallah. Memang alhamdulillahnya itu Saya Abah kalau anak yang pertama dan kedua. Gimana? Ya, anak dan pertama dan kedua tuh udah senang journaling. Jadi mereka sepertinya sudah sebagian di tulisannya gitu. oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Enggak, saya mah kebayang kalau saya punya anak 5 gitu ya, cewek, belum lagi ditambah anak mertua 1 gitu ya. Waduh, kayak Makanya sudah disesuaikan Abah sama kemampuannya ya. ya gitu. Otaknya, aduh ya Allah, Masya Allah. Saya pengen belajar banyak ke suami Teh Puji kayaknya nih. Ya, Masya Allah. Ya, beliau Sebagai sudah suami gitu. teruji kan ya. Sudah teruji kesabarannya. Masya Allah, ya Allah. Atur nuhun wilujeng, nuhun Teh Puji sadayana. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Abah. Ini ada yang mau foto dulu nggak nih, ayah bunda sekalian? Barangkali ada yang bisa on mic, on cam ya. Mungkin saya nggak bisa foto semuanya ini soalnya dari HP. Saya bisa sih. Yang ada laptop mungkin. Ya, saya bisa bantu fotoin. Ada nggak nih ayah bunda? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, nggak usah juga nggak apa-apa. Ini saya coba izin screenshot aja kali. Saya hitung sampai 3 ya ayah Iya, bunda ya. pakai. Kelak, mendadak lupa cara screenshot. 1, 2, 3. Ada nih Mbak Yana nih. Iya nih narsu mandiri. Gak apa-apa Mbak Yana. Emang di sini kalau di Hebat Baraya begitu Mbak Yana. Kita seru-seruan aja memang adanya forum ini tuh biar sharing gitu ya, biar ada ilmu baru. Karena kan kita butuh ilmu ya Telela ya gitu ya. Kayak saya yang Betul. ngisi sharing malam hari ini tuh sebenarnya pengen cari ilmu juga dari Ayah Bunda. Alhamdulillah tadi Teh Puji, Mbak Yana, terus Teh Isti sama Bunda Dini sudah sempat cerita juga ya. Mudah-mudahan jadi
tambahan wawasan kita ya, ilmu kita insya Allah. Dan Betul, bisa betul, kita betul. praktekkan itu. Kuncinya itu. Kan Betul. tadi saya sampaikan kebanyakan teori ya, Telela ya. Tapi insya Allah gitu ya, saya juga udah coba Mhm. praktekkan beberapa poin itu yang sesuai dengan keluarga saya. Silahkan ayah bunda sekalian di PR-nya malam hari ini kasih PR nya abah tuh naon ya. PR-nya Ya, di PR. silahkan mapping tantangan komunikasi di keluarganya masing-masing gitu ya. Kira-kira tantangannya ada di mana nih gitu. Apakah tantangannya di pasangan, tantangannya di anak, atau tantangannya di keluarga orang tua, mertua, atau mungkin lingkungan sekitar. Ya, Bunda silakan di mapping tantangan komunikasinya, kemudian dicarikan kira-kira solusi mana yang bisa dilakukan gitu kan. Tadi ada beberapa tips and trick gitu ya. Ini tips and trick ala-ala gitu ya yang sudah saya coba praktekkan dan saya analisis gitu ya. Kira-kira itu bisa diterapkan yang mana nih yang cocok oleh ayah bunda sekalian. Ditambah tips and trick dari Teh Puji tadi ya, Masya Allah itu juga bisa jadi tambahan ayah bunda sekalian untuk menyelesaikan tantangan di keluarganya. Dan terakhir, jangan lupa kita minta doa gitu ya. Kita berdoa, bukan minta doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan komunikasi di keluarga kita gitu ya. Karena kan kita udah ikhtiar jungkir balik segimanapun kalau misalnya kita tidak berdoa kepada yang Maha melembutkan hati gitu ya. Ya tetap aja gitu ya nggak ketemu-ketemu. Dan ada satu pepatah yang itu ngejelek banget buat saya gitu ya, nasihat dari teman saya. Ketika kita menemukan tantangan yang sama berulang-ulang, mungkin itu adalah button up kita gitu ya. Tantangan yang memang kita belum lulus di situ, kita belum naik kelas. Tapi kalau misalnya kita sudah naik kelas, mungkin kayak Teh Puji tadi ya, Masya Allah gitu ya. Yang anak ke satu kedua tuh masih rasanya tuh nggak ini ya, masih nggak karuan gitu ya mendampingi anak-anak. Tapi ketika anaknya sudah di anak yang terakhir ini, yang kelima ini, mungkin sudah mulai santuy gitu ya, sudah mulai santai, sudah mulai ngelihat flow-nya dan sudah menemukan bahwasanya anak itu memang sebenarnya anugerah gitu ya dari Allah untuk kita gitu ya, Tuhan untuk kita. Jadi kalau misalnya Ibu sekarang masih dihadapi dengan tantangan-tantangan, semangat. Sama-sama kita belajar gitu ya, setiap orang, setiap keluarga pasti punya badai tantangannya masing-masing. Silahkan nikmati saja dan temukan solusinya. Insya Allah nanti ada saatnya kita bisa naik kelas bareng-bareng ya. Insya Allah kita bisa naik kelas bareng-bareng. Hal yang mungkin jadi tantangan kita di awal pernikahan, ketika anak masih kecil-kecil, mungkin nanti ada masanya kita menikmati dan itu tuh jadi cerita yang menginspirasi orang lain, bahkan mungkin anak cucu kita gitu ya. Oh dulu tuh aku pernah mengalami tantangan seperti itu dan alhamdulillah saat ini sudah kita lalui gitu ya, dan jadi hikmah, tinggal hikmah yang bisa dibagikan gitu ya. Semangat selalu, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Mungkin sekian saja kali ya Teh Lela ya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya ada dari saya pribadi. Semoga ya Bunda tidak puas belajar tentang komunikasi ini supaya semakin seru, karena komunikasi ini pasti nggak akan ada habisnya gitu ya selama kita masih hidup di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Teh Kiran untuk ilmunya, Masya Allah. Dan terima kasih juga jazakumullah khair juga untuk ayah bunda yang sudah hadir di pagi hari ini. Masih pagi, tetap pagi. Ya, ya Insya Allah kita akan ketemu lagi di sharing malam di dua pekan berikutnya lagi ya Insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda yang hari ini hadir bisa juga hadir nanti di sharing malam berikutnya. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Sebetulnya kalau misalkan udah ngobrol ya, perempuan mah akan terus sih pengennya ngobrol gitu ya, tapi kan Pagi karena kita juga butuh waktu yang besok. lain, ya kita harus mencukupi dulu gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari, mungkin di chat WA, mungkin juga ketemu offline di tempat yang berbeda ya gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik, untuk sharing malam saat ini kita cukupkan dan kita mohon maaf kepada semuanya kalau ada salah kata dari saya, dan juga kita istighfar kepada Allah kalau misalnya ada yang salah dalam selama proses kita ya dari awal sampai saat ini mau ditutup. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sudah kita lewati beberapa waktu ini ya gitu dalam sesi malam ini. Kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Lela, Teh Kiran semuanya. Jazakallahu khair katsir. Ya, Nuhun. ya. Sampai berjumpa. Ya.